Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua dan juga selamat pagi untuk pemateri kita hari ini. Mungkin sekarang pukul 8 ya di waktu Netherlands KRI. Dan juga terima kasih tentunya untuk teman-teman semua. Saya manggilnya ini Sobat Cemulians, Kak. Jadi sesuai dengan institusi kita ini, Cerdas Mulia Institute, itu panggilan akrabnya itu Sobat Cemulians. Terima kasih untuk Sobat Cemulians sekalian yang sudah bergabung dalam webinar hari ini yang bertemakan visualisasikan mimpimu, raih cita-citamu. Ya, puji syukur ya kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga di siang atau sore hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersua bersama untuk menuntut ilmu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap orang itu wajib untuk menuntut ilmu dan kita tahu bahwa setiap orang yang menuntut ilmu itu akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah. Jadi Masya Allah sekali ya, apalagi di sini teman-teman akan belajar tentang visualisasi mimpi. Wah, Masya Allah sekali. Nanti setelah webinar ini, nanti teman-teman bisa langsung eksekusi nih ilmu-ilmu yang didapat, insight-insight yang didapat dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, nanti kita akan perkenalan juga dengan narasumber kita. Nah, tapi sebelum kita ke sana, mungkin Kak Tio bisa menjelaskan tata tertibnya ya, Kak ya, selama webinar ini. Siap. Jadi teman-teman ada tata tertib yang perlu kita perhatikan selama pelaksanaan webinar kali ini. Teman-teman diharapkan untuk mengganti username ya dengan nama asli dan domisili. Misalkan saya Tio itu Kupang. Kemudian teman-teman jika memungkinkan untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Dan juga untuk kami minta menonaktifkan selama acara berlangsung mikrofonnya, kecuali nanti ketika sesi tanya jawab. Dan teman-teman juga silakan untuk mengganti virtual background-nya dengan virtual background yang telah disediakan panitia, atau saya ketikkan lagi ini virtual background-nya. Dan silakan teman-teman ambil posisi senyaman mungkin selama mengikuti webinar ini, dan silakan catat insight-insight menarik selama kegiatan ini. Dan kita juga ada hadiah bagi teman-teman yang mencatat insight nanti. Mungkin informasinya nanti di akhir acara ya Kak, kita beritahu. Itu mungkin tata tertib gambaran terkait acara webinar pada siang hari ini. Halo Kak Ida. Oh, mungkin Kak Ida terputus. Sebelumnya, kita izin memperkenalkan diri. Nama saya Tio Ramanda, panggilannya Tio. Saya saat ini bekerja sebagai ASN di salah satu institusi pemerintah di Kota Kupang. Dan saya juga adalah alumni dari program GrowMe Incubation. Nanti teman-teman akan dijelaskan ya, apa sih GrowMe Incubation itu. Nanti setelah ini kita akan simak penjelasan program GrowMe Incubation. Mungkin Kak Ida juga perlu perkenalan diri dulu ya sebelumnya. Oh ya, izin memperkenalkan diri ya teman-teman semua. Saya Ida Solihatun, sekarang tinggal di Jakarta. Saya juga sekarang statusnya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Sama seperti Kak Tio juga, saya juga merupakan alumni dari GrowMe Incubation Batch 1. Nah, selanjutnya nanti kita mungkin akan memperkenalkan dengan teman-teman semua apa sih itu GrowMe Incubation gitu ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin belum tahu nih apa sih GrowMe Incubation gitu ya. Iya, benar Kak Ida. Jadi kita bakal jelaskan apa itu GrowMe Incubation. Jadi teman-teman sekalian, webinar pada siang hari ini itu diselenggarakan oleh Cerdas Mulia Institute salah satunya, yang mana program dari Cerdas Mulia Institute ini itu sangat banyak ya yang berkaitan dengan pengembangan diri, terutama khususnya untuk anak-anak muda di Indonesia. Nah, salah satu program pengembangan diri dari dari Cerdas Mulia Institute itu yaitu program GrowMe Incubation. Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita jelaskan sedikit ya terkait program GrowMe Incubation. Silakan Kak Ida.
Mohon maaf, sepertinya Kak Ida sedang ada Ya, gangguan. ya, Silakan ya. Kak, Mohon udah maaf ya, tadi ada gabung lagi. gangguan sedikit. Oke. Nah, di sini kami akan menjelaskan dulu ya tentang program Groom Incubation itu apa. Salah satu dari programnya Cerdas Mulia Institute, sebagaimana yang udah dijelasin sama Kak Tio tadi ya, ada berbagai banyak kegiatan. Ini salah satu kegiatan dari Cerdas Mulia Institute. Nah, oke. Get to know us. Nah, jadi program Groom Incubation ini merupakan program mentoring pengembangan diri ya. Jadi bukan basisnya bukan webinar, tapi mentoring yang berfokus untuk menciptakan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan berdampak atau kita sebut sebagai iman, ilmu, dan impact. Jadi Groom Incubation ini diharapkan akan menjadi salah satu support sistem kamu yang membantu anak-anak muda untuk bertumbuh dan mampu merencanakan atau melukis harapan kehidupan yang mereka inginkan. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa sih Cerdas Mulia Institute itu mengadakan Groom Incubation ini? Yang pertama adalah menjadi fase katalis atau igniter atau pemantik kehidupan peserta ke depannya yang lebih baik. Yang kedua yaitu membantu peserta untuk menemukan lukisan kehidupan terbaik yang menjadi harapannya. Yang ketiga merupakan membantu peserta untuk menyadari segala sumber daya yang ia miliki, membantu peserta membongkar hal-hal dalam dirinya, atau limiting belief untuk mencapai apa yang ia inginkan, kemudian membantu peserta menyusun rencana strategis hidupnya, lalu kemudian yang terakhir adalah memberi peserta perangkat untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Wah, Masya Allah sekali ya, ternyata program Masya Allah. Groom Incubation ini banyak sekali tujuannya, sehingga bisa menjadi support system untuk teman-teman nih, baik bagi teman-teman yang mungkin masih terkendala apa sih cita-citanya atau mungkin teman-teman udah punya cita-cita, cuman bagaimana langkah-langkah yang konkretnya supaya kita bisa mencapai cita-cita tersebut gitu. Wah, luar biasa Nah, sekali gimana ya sih Kak. Kak Tio kalau dalam kegiatannya Ya, kegiatannya ini seperti apa sih Kak? oke, siap. Jadi Kak, untuk kegiatan program dari Grow Me Incubation ini itu banyak sekali ya Kak. Dan untuk teman-teman ketahui, saat ini itu sedang pembukaan program Grow Me Incubation batch kedua. Jadi di Grow Me Incubation ini ada banyak sekali kegiatan. Mungkin ini beberapa yang bisa kita jelaskan. Pertama ada Understanding Quran. Ini adalah kegiatan tadabur, membaca terjemah Al-Quran yang bertujuan untuk semakin memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini waktunya subuh hari teman-teman. Jadi kita gabung secara daring, kita baca Quran masing-masing, kemudian kita baca terjemahannya dan kita bisa ambil apa faedah yang kita dapatkan pada ayat yang kita baca. Kemudian ada growth habit. Di sini kita dituntut untuk bisa menumbuhkan atau memunculkan habit baru yang positif tentunya yang berdasarkan value dari program Grow Me Incubation ini atau Cerdas Mulia, yang mana value-nya itu 3 teman-teman, atau disebut lebih, kita sering nyebutnya itu pijar 3I, yaitu dengan value iman, ilmu, dan impact yang disesuaikan dengan mission, visi, misi masing-masing peserta. Kemudian juga kita ada post test untuk mengukur sejauh mana kemampuan ataupun pemahaman kita setelah mengikuti materi. Kemudian juga ada reflection time, ini ada sesi khusus di satu hari. Jadi kita akan berdiskusi dengan fasilitator kita untuk juga membahas terkait materi yang kita dapatkan selama program Grow Me Incubation. Dan pada intinya, di Grow Me Incubation ini adalah live session. Di sini kita akan bertemu dengan lead mentor kita yang sangat luar biasa, ada Kak Ari dan juga Mbak Melinda, suami istri yang salah satu di balik berdirinya program ini. Nanti mungkin teman-teman bisa cari tahu lagi ya informasinya, karena sangat banyak ya informasi dari program ini. Next, Kak. Nah, ini gambaran programnya pada intinya adalah seperti suatu petualangan ya, di mana kita bisa mengenali makna dan misi hidup kita. Kita juga dengan cara menumbuhkan keyakinan positif, kemudian kita juga merancang visi hidup, dan pada akhirnya kita bisa menjadi manusia atau insan yang produktif. Seperti itu.
Nah, ini keseruan program Gromi Incubation, teman-teman bisa lihat. Dan juga kita tidak hanya di Gromi Incubation ya, jadi kita ada forum alumni yang dimana kita terus belajar bersama juga dengan lead mentor kita. Seperti itu. Mungkin Kak Ida bisa jelaskan kira-kira timeline kegiatan Gromi Incubation itu gimana Kak? Nah, iya nih, betul banget. Jadi, ini udah H-2 ya, Kak Tio ya, ternyata gak kerasa sekali. Jadi, buat teman-teman nih yang berminat untuk mengikuti Gromi Incubation ini harus segera submit ya pendaftarannya dan juga berkas-berkasnya. Karena sebentar lagi kita akan kita akan berada di batas akhir pendaftaran yaitu tanggal 20. Sedangkan tanggal 21 hingga tanggal 3 Agustus sudah seleksi berkas dan wawancara. Kemudian pengumuman pesertanya baru tanggal 4 Agustus. Kemudian tanggal 8-nya kita mulai pertemuan pertama atau kick off gitu. Jadi teman-teman pastinya akan worth it sekali ya Iya, benar. ketika mengikuti Gromi Incubation ini kita berdua pun sudah merasakan ya Kak Tia Iya, ya benar sekali Kak. bagaimana Iya, keseruannya dan kebermanfaatannya sehingga kita menjadi lebih bisa mengenali diri sendiri, kita bisa lebih tahu langkah-langkah kita ke depan, tujuan kita itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar apa ya istilahnya benar-benar step by step nanti kita diajarkan hal-hal demikian tidak hanya sekedar teori-teori saja tapi kita bisa praktek saat itu juga. benar sekali Kak. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, meskipun masih di masa pandemi saat ini, teman-teman semua kita bisa tetap produktif, kita bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita dengan salah satunya mengikuti program Gromi Incubation. Jadi kita tunggu ya teman-teman pendaftarannya di Gromi Incubation. Begitu Kak. Ya, Baik. baik. Nah, mungkin kita langsung ke acara intinya ya, Kak ya. Iya, kayaknya Jadi, udah nggak pada sabar nih Kak, pada iya sabar nih. menungguin Siap. ini materinya. Ya, Jadi tema kita pada siang hari ini adalah visualisasikan mimpimu, raih cita-citamu. Jadi terkait cita-cita ini kita pasti memiliki ya yang namanya cita-cita, mimpi, dan bagaimana sih kita merumuskan cita-cita itu. Dan katanya cita-cita itu akan lebih mudah kita raih ketika kita mampu memvisualisasikan dan membayangkan cita-cita itu. Baik, kita langsung saja ya Kak, dengarkan langsung dari ahlinya, Mas Ari, mentor saya juga di program Gromi Incubation pertama. Kepada Mas Ari, dipersilakan Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Tio, Mbak Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang bagi rekan-rekan semuanya, para cemulians milenial, pemuda, pemudi, pemimpin-pemimpin masa depan bangsa, pemimpin Indonesia insya Allah di masa yang akan datang. Senang sekali pada kesempatan hari ini. Kalau di sini tadi kata Mas Tio, masih pagi ya, karena posisi saya saat ini ada di Belanda, tepatnya di kota Breda. Dan alhamdulillah walaupun ribuan kilometer jarak memisahkan kita, tetapi pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya, para cemulian semuanya yang ini kayaknya sekitar 45 orang ya, 40-an orang insya Allah yang hadir pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan kehormatan dan suatu hal yang saya sangat syukuri. Sehingga di sini saya bisa mungkin nanti sedikit berbagi tentang bagaimana cara kita untuk bisa meraih cita-cita. Karena juga mungkin saat ini di Indonesia lebih utamanya teman-teman semuanya, kita sama-sama tahu ya saat ini juga sedang dilanda, tidak hanya Indonesia sebenarnya tapi sedunia, sebuah kejadian yang mungkin kita tidak sangka-sangka dulu, yaitu ada pandemi, yang kemudian dengan pandemi ini sangat lama sekali ternyata adanya gitu ya. Kita ingat dulu awal-awal Maret 2020, bahkan setahun sudah berlalu, tetapi pandemi ini masih ada dan kemudian terus-menerus menjadi tantangan buat kita bagaimana kita bisa meraih cita-cita yang sudah kita tetapkan. Karena banyak sekali cerita ketika ada, jangankan di saat pandemi gitu ya, ketika kehidupan normal aja, itu meraih cita-cita itu mungkin sangat kesulitan bagi banyak orang. Nah, bagaimana dengan yang saat ini sedang pandemi?
bagaimana yang saat ini mungkin terjadi banyak perubahan-perubahan yang nggak disangka gitu ya. Sehingga ini mungkin nanti akan kita sedikit bahas bersama-sama bagaimana kemudian nanti, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa ada sedikit bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya juga ingin pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak atas acara hari ini yang ini diselenggarakan bukan dari saya loh teman-teman, tetapi ini adalah persembahan dari alumni Gromi Incubation angkatan pertama, yaitu namanya adalah Angkatan Akatara. Jadi saya di sini hanya diundang saja untuk memberikan sedikit, pengalaman mungkin seperti itu. Tetapi kalau yang mengadakan ini adalah dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Tio dan Mbak Ida, yaitu adalah program mentoring, pengembangan diri untuk milenial, untuk cemulians yang, membutuhkan support system, membutuhkan inner circle yang bisa saling membangun gitu ya. Dan ini adalah salah satu bentuk upaya walaupun sudah selesai programnya, tetapi alumni itu masih terus berkumpul, saling mengembangkan diri, saling mensupport, seperti itu. Dan tadi juga dijelaskan, Mas Tio itu ASN, Mbak Ida juga ASN di pajak, terus kemudian nanti kita ketemu lagi ada yang dari swasta, profesional, ada yang dari mahasiswa, ada yang dari pengusaha, macam-macam, tapi semuanya sama, memiliki keinginan untuk bertumbuh, memiliki keinginan untuk sama-sama menjadi lebih baik, dan kemudian saling menjadi support system. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ya. Oh iya, saya mau tanya dulu waktunya berapa ya ini Mas Tio sama takutnya nanti saya sampai maghrib nih, nggak berhenti-berhenti. Berapa waktunya? Baik, Kak. Ini sekitar 40 menit, Kak. 40 menit ya? Iya, Baik. sekitar Kalau 40 40 menit, menit berarti saya 30 menit, ya. 40 30 menit menit. sesi materi, 30 menit sesi tanya jawab. Oh, seperti itu, baik. Ya, siap. Jadi insya Allah seperti itu, saya akan coba berarti jangan terlalu panjang, jadi mungkin nanti kita akan banyak di diskusinya. Dan saya mohon izin untuk membagikan slide dulu ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon konfirmasinya dulu, coba saya slideshow. Nah, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Sudah Mas ya, Ali. dicek dulu. Baik. Teman-teman, topik kita insya Allah adalah visualisasikan mimpimu dan raih cita-citamu. Dan ini saya lihat ya dari tadi kalau misalkan absen dulu nih siapa aja dari mana? Oh, ada yang dari tidak hanya Indonesia Barat ya, tetapi Indonesia Tengah nih bahkan Mas Tio yang menjadi alumni kita. Oh ya teman-teman ini program mentoringnya online ya, semuanya full online jadi nggak usah khawatir. Mau teman-teman ada di lokasi mana, insya Allah selama ada internet yang baik ya, yang cukup untuk belajar, itu insya Allah kita semua bisa berjumpa. Dan ini sebenarnya justru adalah menurut saya berkah dari pandemi. Karena kalau dulu program-program mentoring di Cerdas Mulia Institute itu biasanya dilakukan di rumah saya dulu waktu di Indonesia sebelum saya ke Belanda itu di Bogor. Jadi yang bisa ikut ya orang-orang Bogor, Jakarta dan sekitarnya gitu. Tetapi saat ini justru dengan adanya pandemi, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu apa ya hikmahnya adalah oh ternyata kita bisa mentoring ini kita lakukan secara online seperti itu. Dan apa yang akan kita bahas adalah terkait dengan memvisualisasikan mimpi dan raih cita-cita. Tadi sudah diperkenalkan terkait dengan saya siapa terutama sebagai mentor, lead mentor di Gromi Incubation. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin baru pertama kali berjumpa, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi saya menamatkan S1 dan S2 di UI dan saat ini saya di Belanda karena sedang studi doktor, jadi sedang S3. Nah ini kalau dilihat dari pendidikan sendiri, alhamdulillah ini sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Jadi dulu ketika masih kecil gitu, saya tuh karena tinggalnya di sekitaran Tangerang, Jakarta gitu ya. Di UI seperti itu, ingin sekali suatu saat saya bisa kuliah di sana. S1 dan S2 saya kuliah di sana. Terus kemudian saya juga punya impian, cita-cita saya harus kuliah itu bisa sampai ke Eropa misalnya. Karena saya ingin sekali mengetahui sebenarnya pendidikan di Eropa itu seperti apa. Terus kemudian bagaimana sih orang-orang luar negeri itu belajar. Saya bisa berjumpa dengan orang-orang dari berbagai kultur yang berbeda. Misalkan di sini selain orang Belandanya sendiri ya, ada Inggris dan sekitarnya, terus kemudian ada orang-orang di Timur Tengah, gitu. Saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa Arab, Iran, terus kemudian Amerika, terus kemudian dari Cina dan lain sebagainya. Jadi
Oh iya, kita bisa banyak sekali belajar, yang ternyata tidak bisa saya dapatkan khususnya kalau saya di Indonesia saja. Saat ini juga aktivitas saya itu sebagai, dosen, saya dikenal sebagai dosen di 2 mata kuliah, yang pertama kewirausahaan, yang kedua adalah psikologi industri dan organisasi di Universitas Indonesia sejak 2016. Ini juga alhamdulillah karena impian dan cita-cita tadi. Jadi punya cita-cita sebagai dosen, pengajar, trainer, kesampaian. Terus kemudian saya ingin memiliki lembaga pelatihan yang bisa membantu cemulians dan milenial untuk mengembangkan, kapasitas 3I. 3I itu adalah kapasitas keimanannya, I-nya iman yang pertama, yang kedua I-nya adalah ilmu, dan yang ketiga I-nya adalah impact. Seperti itu. Jadi bagaimana agar teman-teman semuanya itu bisa, eee, dicek gitu ya. Nah, nanti kapasitasnya bisa kita, kembangkan bersama sesuai dengan 3I ini. Dan alhamdulillah cita-cita itu tercapai, yaitu dengan adanya Cerdas Mulia Institute. Dari 2012 sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Teman-teman semuanya, sekaligus host, ini ada suara-suara yang tembus di ini saya. Jadi untuk memastikan bahwa kita lancar, teman-teman host mohon untuk mengecek siapa peserta yang mungkin masih, belum di-mute, jadi langsung di-mute saja. Agar nanti, acara kita bisa lebih baik gitu ya, bisa lebih, karena takutnya nanti ada yang koneksi dan tidak terdengar dengan teman yang lain. Jadi mohon bantuannya teman-teman host untuk bisa mengawasi siapa aja yang mungkin nggak sengaja ya, ke-unmute seperti itu. Jadi nanti mohon diawasi. Nah baik, saya juga pendiri dari Productive Me Academy Online dan kemudian, berpengalaman dalam membawakan beberapa pelatihan pengembangan diri di BUMN, swasta, institusi pendidikan sejak tahun 2014. Nah, di sini juga saya nanti akan sebagai, lead mentor teman-teman di Gromi Incubation Program. Baik, tapi itu sedikit perkenalan. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika tadi, dari Mas Tio, Mbak Ida, dan dari teman-teman, semuanya hadir ke sini, hampir 50 orang, mungkin memiliki masalah yang sama. Kak Ari, bagaimana sih caranya untuk kita bisa meraih cita-cita? Strateginya seperti apa? Apakah, kita perlu ya untuk membuat visualisasi? Tapi mungkin ada juga yang bertanya, kenapa ketika saya sudah membuat visualisasi, saya sudah memiliki impian yang jelas, cita-cita yang jelas, tetapi tidak tercapai juga. Hasilnya juga tidak tercapai, seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya kita untuk bisa, memiliki impian yang mudah-mudahan juga peluang tercapainya besar. Nah, teman-teman semuanya, dalam setiap materi yang saya buat, baik itu untuk webinar ini, pelatihan-pelatihan di Cerdas Mulia Institute, terus kemudian untuk Gromi Incubation Program, saya dan istri biasanya menggunakan ada metode yang kita namakan Hybrid Experiential Learning Design. Maksudnya seperti apa? Jadi nanti saya akan menjelaskan kepada teman-teman sebuah cara, strategi, bagaimana berdasarkan 3 hal ini yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi strategi buat teman-teman untuk meraih cita-cita. Materi ini berasal dari yang pertama, saya mengkaji Al-Quran dan hadis sebagai, referensi utama untuk pengembangan diri. Kenapa teman-teman? Karena saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa buku terbaik ya, kitab terbaik terkait dengan pengembangan diri itu sebenarnya sudah ada di Al-Quran dan hadis. Hanya saja kita tidak memiliki waktu atau mungkin kita tidak percaya atau mungkin kita merasa masa bodoh dan tidak yakin gitu bahwa solusi itu semua ada di dalam Al-Quran. Nah, sementara saya, istri, dan di keluarga saya, itu selalu kita merasa bahwa pengembangan diri terbaik sumbernya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita itu adalah yang paling tahu ya kita itu seperti apa. Jadi ibaratnya kalau misalkan teman-teman menciptakan suatu produk atau jasa seperti itu, pasti teman-teman adalah orang yang paling tahu terhadap produk dan jasanya. Kayak saya misalkan untuk salah satu pendiri dari Gromi Incubation, saya adalah orang yang paling tahu sebenarnya Gromi Incubation itu untuk apa. Nah, ini juga sama ketika kita melihat bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah lah yang paling tahu sebenarnya kita itu harus seperti apa. Bagaimana agar kita bisa sukses di dunia dan bagaimana agar kita bahkan bisa bahagia di akhirat. Itu ada semua panduan-panduannya. Nah, di sini kemudian kita menambahkan dari kajian Quran dan hadis ya,
Seperti misalkan kalau ayat-ayat favorit saya itu untuk pengembangan diri, teman-teman bisa catat, nanti bisa dibuka sendiri isinya apa ya. Yang pertama adalah Quran surat Al-Asr ayat 1-3, terus kemudian di Quran surat At-Taubah, Quran surat ke-9 ayat 111 sampai 112. Kemudian di Quran surat Al-Baqarah ayat 117, kemudian di Quran surat Al-Fussilat ayat 7, Quran surat Al-Kahfi ayat 110 dan lain-lain dan lain-lain. Dan kemudian yang selain dari Al-Qur'an dan hadis, saya juga mengumpulkan bersama istri, bersama keluarga, mengikuti berbagai macam seminar-seminar, webinar-webinar seperti ini. Jadi mendatangi guru, ingin mengetahui bagaimana sih proses untuk meraih cita-cita itu seperti apa, menjaga motivasi diri itu seperti apa, terus kemudian kita bertanya kenapa, kemudian kita itu masih tetap malas jadi orang, kenapa kita masih suka menunda-nunda. Nah, kita kadang-kadang mendatangi forum-forum seperti ini, terus kemudian kita membaca buku, kita punya banyak sekali buku ya di rumah, menamatkan banyak sekali buku dan kita ikut pelatihan dan ikut-ikut program seperti ini. Jadi pengalaman-pengalaman pembelajaran-pembelajaran dan catatan-catatan yang kita dapatkan itu kita cross check dengan Al-Qur'an, kemudian kita susun menjadi materi. Dan juga yang terakhir, apa yang akan saya sampaikan itu berdasarkan dari pengalaman saya pribadi dan pengalaman dari istri saya. Yaitu adalah ketika kita berusaha untuk ketika misalnya saya belajar di Al-Qur'an dan hadis, belajar di seminar-seminar seperti ini, biasanya saya suka merumuskan, apa sih sebenarnya formulanya? Oh, saya ringkas gitu. Nah, nanti saya ajak istri saya manggilnya Uma gitu ya, ini kayak kayak di Nusa kalau teman-teman suka nonton mungkin yang ibu-ibu mungkin ada di sini yang punya anak, itu ada animasi ya untuk anak-anak, muslim. Nah, saya bilang ke Uma, ini saya punya model, saya punya suatu berdasarkan dari pengalaman 8 tahun saya ada di pengembangan diri. Kayaknya untuk kita bisa meraih impian dan cita-cita tuh ini deh, gitu. Nah, kemudian saya ajak, eee, istri saya untuk bereksperimen bersama. Yuk kita terapkan, ayo kita sama-sama lakukan ini di rumah. Nah, kemudian dari situ kita bisa lihat pengalamannya, apakah berhasil atau gagal. Mana yang membuat kita itu cepat mendapatkan apa yang kita inginkan, dan mana yang menghambat kita. Kenapa sih kok saya punya cita-cita tuh nggak kecapai-capai? Itu juga kita kemudian amati, seperti itu. Dan teman-teman yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena waktu 40 menit itu ada sebuah model yang saya susun berdasarkan 3 hal ini yang saya ringkas ya dari pengalaman 8 tahun terakhir mempelajari Quran dan hadis, mempelajari buku dan pelatihan, dan pengalaman ini saya ringkas semuanya dalam 40 menit nanti akan saya sampaikan. Jadi 8 tahun pengalaman, jatuh bangunnya saya dan keluarga saya dalam meraih cita-cita dari Al-Quran dan juga dari buku dan pelatihan itu semua diringkas untuk teman-teman saya akan berikan dalam waktu 40 menit insya Allah pada kesempatan kali ini. Dan saya akan sedikit ceritakan bagaimana dampaknya ketika itu saya terapkan. Jadi nanti akan saya berikan formulanya setelah ini. Ini saya gunakan memang dari sisi pribadi saya dulu ya. Apa yang kemudian tercapai? Cita-cita apa yang tercapai ketika saya menerapkan strategi ini yang akan saya sampaikan ke teman-teman setelah ini. Jadi saya sangat terbantu, sebagai contoh dulu ketika mahasiswa, saya itu ingin sekali bisa menerbitkan buku yang ada di Gramedia, misalkan di toko-toko buku nasional, dan bahkan bisa menjadi bestseller. Tapi saya nggak punya pengalaman sebagai penulis. Saya nggak tahu sebenarnya cara untuk saya itu bisa membuat sebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional itu seperti apa sih, seperti itu. Nah, di sini kemudian menggunakan strategi ini, memvisualisasikan impian, menggambarkan apa yang ada di kepala saya ingin punya buku itu ini dan ini, isinya tuh ini. Kita tuliskan, terus kemudian alhamdulillah tahun 2013 muncul. Bukunya namanya judulnya Studentpreneur Guidebook. Dan kemudian di masa-masa pandemi sekarang, ini juga sama. Saya ingin punya keinginan bahwa membantu teman-teman yang saat ini mungkin sedang sedih gitu ya, ketika kita itu berada di era pandemi, saya seringkali itu mendengar banyak sekali berita-berita duka teman-teman, termasuk di saya sendiri. Pekan ini itu guru saya yang sangat saya hormati itu wafat gitu. Jadi karena Covid. Jadi seorang guru kepemimpinan, mentor ya, yang betul-betul saya kagumi, yang betul-betul berdampak pada diri saya, yang pembelajaran-pembelajarannya juga saya dapatkan dengan sangat banyak, saya punya arsipnya. Eee, Minggu lalu saya dapat kabar beliau positif Covid, terus kemudian nafasnya sesak,
2 hari kemudian masuk rumah sakit, 4 hari kemudian, beliau wafat gitu. Eee, saya baru merasakan sedihnya betul-betul. Nah, di situ kemudian, sebelumnya juga sudah banyak gitu ya, dari teman-teman milenial, cemulians juga, yang merasa bahwa, "Kak, ini ketika saya pandemi ini berat sekali rasanya." Betapa saya itu merasa, jauh dari mana-mana. Saya tuh biasa work from home, saya tidak pernah lagi kalau yang kuliah itu tidak pernah lagi ketemu teman-teman. Selama ini mungkin saya ketemu teman-teman itu hanya pada saat kuliah dan hanya pada saat mengerjakan tugas atau PR. Tetapi saya rindu sekali dengan dulu tuh kalau sebelum pandemi kita ada yang namanya obrolan-obrolan kantin, seperti itu ya. Jadi kalau kita kumpul di kantin, di kampus, itu kita bisa ngobrol di kantin. Kalau sekarang itu mungkin udah jarang sekali ada. Cuma ketemu itu pada saat tugas. Nah, kemudian di situ muncul rasa-rasa gundah, tidak happy. Nah, akhirnya pada waktu itu saya coba visualisasikan bersama istri, "Ma, gimana kalau kita membuatkan buku yang bisa mengarahkan, teman-teman yang saat ini sedang bersedih, yang saat ini sedang hidupnya berat, sedang dalam kondisi ibaratnya tuh di lubang atau di jurang," gitu ya. Kita buat buku namanya Happy Life Guidebook. Ini berdasarkan dari pengalaman saya dan istri saya selama 8 tahun terakhir, bagaimana kami mencoba mendefinisikan apa itu arti bahagia dan bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan rasa bahagia. Nah, di sini kemudian, alhamdulillah terbit di 2021. Jadi berdasarkan visualisasi, alhamdulillah, ada buku. Terus kemudian saya juga memvisualisasikan untuk bisa misalkan memiliki lembaga pelatihan yang bisa menginspirasi anak-anak muda di Indonesia untuk memiliki kebiasaan membangun kapasitas iman, ilmu, dan impact-nya. Jadilah Cerdas Mulia Institute, dan alhamdulillah sampai bahkan 9 tahun setelahnya, ini hampir 10 tahun, masih ada sampai sekarang. Ini saya bersyukur kepada Allah dan juga teman-teman semuanya, terutama alumni-alumni dari Cerdas Mulia Institute yang tanpa mereka Cerdas Mulia Institute tidak akan pernah bisa sampai sekarang. Terus kemudian, saya juga menggunakan cara-cara ini ketika saya mendapatkan IPK itu 4 dari Universitas Indonesia. Saya membayangkan, "Ya Allah, saya ingin IPK saya sempurna, saya ingin menjadi yang terbaik agar saya bisa menginspirasi orang lain untuk juga menjadi lebih baik." Dan alhamdulillah IPK-nya juga dapat 4. Dan seperti yang tadi saya juga bilang, saya juga memvisualisasikan apa yang saya inginkan. Ya Allah, saya ingin sekali bisa mendapat beasiswa. Saya ingin bisa menginjakan kaki di Eropa, tapi saya nggak punya uang gitu ya. Saya tuh dari keluarga yang biasa ya teman-teman, bukan dari keluarga pejabat, bukan dari keluarga orang besar, adalah keluarga yang sederhana sekali. Terus kemudian untuk bisa ke luar negeri dengan biaya pendidikan yang sangat mahal dan juga biaya hidup yang sangat mahal itu sepertinya hampir tidak mungkin, teman-teman. Jadi di situ saya menggunakanlah cara ini, "Ya Allah, mohon berikan petunjuk untuk bisa mendapatkan beasiswa." Alhamdulillah beasiswanya dapat. Terus kemudian, "Ya Allah, mohon berikan petunjuk untuk bisa kuliah di kampus terbaik, salah satu kampus terbaik di Eropa." Dan alhamdulillah saya saat ini, kuliahnya di Delft University of Technology, itu adalah kampus teknik, terbaik ya. Karena saya latar belakangnya dari teknik industri, kampus teknik terbaik di Belanda dan salah satu kampus terbaik di Eropa. Nah, teman-teman semua, bagaimana kemudian dari pengalaman-pengalaman, saya tadi ya berdasarkan dari Quran, hadis, dari saya mendatangi guru-guru sampai sekarang, saya pun selalu mendatangi guru-guru. Jadi kalau teman-teman saat ini belajar dari saya juga setiap minggu itu menyempatkan untuk ikut acara-acara seperti ini, belajar dari para expert, kemudian mengumpulkan catatan-catatannya. Nah, dari 8 tahun belakangan ini saya bisa meringkas ya, untuk bisa meraih cita-cita kita, maka saya membuat sebuah model yang saya namakan sebagai modelnya PIFAR. PIFAR ini adalah sebuah model yang, saya buat seperti ini agar kita semua sama-sama mudah untuk mengingatnya dan menghafalkannya gitu ya. PIFAR ini adalah singkatan sebenarnya. Jadi PIFAR ini adalah model yang saya kembangkan secara pribadi ya teman-teman, eee dan ini menjadi sebuah, apa ya, jadi saya sering diundang untuk ke kementerian, BUMN, perusahaan, untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka, mendapatkan semua yang mereka targetkan, itu biasanya saya, gunakan model ini. Jadi saya kembangkan untuk pelatihan di berbagai kementerian. Yang pertama itu adalah, teman-teman, untuk kita bisa meraih
apa yang kita inginkan. Ini tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa ini atas izin Allah. Jadi bukan semata-mata karena saya hebat usaha saya, ini karena usaha saya, tidak, tetapi banyak faktornya. Nah, ini yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi saya merasa bahwa saya harus membagikan ini karena ini adalah cara dari Allah gitu. Ilham yang Allah berikan kepada saya dan keluarga untuk bisa meraih cita-cita yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. P yang pertama, jadi sebelum kita itu membuat mimpi, cita-cita, dan lain-lain, kita sudah harus bisa dulu mendefinisikan apa itu purpose dalam hidup kita. Jadi P-nya itu adalah purpose, ya. Yang pertama, purpose itu artinya adalah tujuan, tujuan hidup, mission statement, ultimate purpose. Jadi sebenarnya tujuan hidup kita itu harus clear dulu sebenarnya. Buat apa sih seorang Ari Rahmawan itu ada di dunia? Buat apa sih seorang Tio Ramanda itu ada di dunia? Itu buat apa? Mengapa saya ada di dunia ini? Saya mau ngapain? Apa yang membedakan adanya Ari Rahmawan dengan tidak ada tuh, itu apa bedanya gitu. Jadi kalau misalkan keberadaan kita di dunia Allah sudah mengirimkan kepada kita, kita diberikan kesempatan hidup, tetapi ada atau tidaknya kita di dunia itu sama saja, nah itu berarti adalah suatu hal yang secara purpose itu kita belum bisa mengetahui dengan cukup jelas gitu. Jadi pertama adalah purpose. Nah, ketika kita sudah mengetahui purpose kita, maka barulah di sini kita melakukan yang namanya visualisasi mimpi atau yang saya sebut dengan vision. Jadi kita punya vision, kita punya pandangan ke depan. Kita itu mau seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan beberapa. Ketika saya ingin menulis sebuah buku, saya gambarkan cover-nya seperti apa, isinya seperti apa, daftar isinya seperti apa, paragraf per paragrafnya seperti apa, walaupun bukunya belum ada. Jadi bukunya belum ada. Baru yang ada di kepala saya itu cover-nya seperti itu. Dan lain-lain. Nah, ini nanti kita bahas gitu ya. Jadi setelah purpose kita dapat, terus kita kemudian memvisikan itu. Ketika saya mau kuliah di mana? Kuliah di luar negeri. Luar negerinya mana? Di Delft. Di Delft itu seperti apa? Saya bayangkan saya ada di perpustakaannya, saya bayangkan saya foto di depan library-nya, seperti itu. Dan nanti kita visi ya, penting ini untuk meraih cita-cita. Nah, kemudian setelah purpose sudah, vision sudah, apa yang kemudian kita lakukan? Nih, makanya V-nya ya, vision. A-nya adalah action. Action di sini adalah kalau di saya, ini bukan hanya sekedar action, tetapi di saya ini adalah massive action. Jadi action yang betul-betul dilakukan secara masif. Kita sudah punya purpose, kita sudah punya visi, yang kita lakukan adalah aksi, mendayagunakan seluruh sumber daya untuk memberikan aksi terbaik dalam meraih visi. Jadi setelah ini yang kita lakukan adalah betul-betul mendayagunakan sesuai dengan kemampuan kita itu sebaik-baiknya. Kalau ibarat jeruk gitu ya, kalau teman-teman itu pernah minum jeruk peras gitu, itu teman-teman itu betul-betul memeras jeruknya itu hingga tetes terakhir gitu ya, untuk membuat jeruk peras gitu. Sampai lagi tidak ada sari-sari yang ada di jeruk itu tersisa, untuk bisa membuat es jeruk yang segar. Nah, itu betul-betul kita memeras jeruk itu betul sampai habis. Nah, itulah yang saya maksud dengan massive action. Jadi betul-betul kita mencoba menetapkan standar action yang di atas rata-rata, yang betul-betul kita mendayagunakan seluruh sumber daya yang kita miliki, sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita. Jadi ikhtiar di sini bukan hanya sekedar ikhtiar, tetapi massive action, betul-betul menggunakan semua sumber daya dengan cara yang terbaik. Lalu yang R, yang terakhir adalah tentu saja result. Jadi setelah kita punya purpose, tujuan, kita menetapkan visi, kemudian kita melakukan aksi secara masif, bertindak secara masif untuk meraih visi, maka selanjutnya tentu saja kita akan memiliki yang namanya result. Result ini adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi teman-teman semuanya, posisi yang kita ada saat ini, ya, di teman-teman masing-masing. Saya sebagai seorang dosen dan juga saya sebagai seorang researcher di Eropa, ada Mas Tio sebagai ASN, ada Mbak Ida juga yang sekarang ada di bagian pajak misalkan, bekerjanya, terus kemudian di teman-teman yang lain ada yang saat ini sebagai dokter, itu adalah result dari
3 yang sudah kita lakukan. Nah, ini juga termasuk ketika misalkan saat ini kita berada dalam posisi kalau misalkan kita ngerasa bahwa, "Kok hidup saya tidak berkembang? Kok hidup saya stuck di sini-sini aja? Kok saya sepertinya dari dulu sampai sekarang teman-teman saya sudah bertumbuh, saya kemudian masih di sini-sini saja." Itu juga merupakan result dari 3 hal ini, purpose, vision, dan action kita. Jadi tidak ada sebenarnya, eee, pihak-pihak yang perlu dipersalahkan ketika kita memiliki result seperti sekarang, itu karena berdasarkan dari purpose, vision, dan action yang ada di masa, lalu kita, yang kita, pilih sendiri, gitu. Kita sendiri yang memilih untuk tidak punya purpose yang clear, kita sendiri yang memilih untuk tidak memiliki vision yang clear, dan kita sendiri yang memilih untuk tidak memiliki action yang masif, sehingga result yang kita dapatkan sekarang ya biasa-biasa aja, ya wajar, karena semua pilihan kita, gitu. Purpose-nya nggak clear, visinya juga nggak punya, action-nya juga nggak masif, ya result-nya kemudian seperti sekarang. Nah, di sini kemudian teman-teman, hasil dari result ini kemudian memang selalu ada 2. Yang pertama adalah ketika misalkan hasil yang diinginkan itu kan biasanya dari visi, gitu ya. Kita punya visi, kita harap dengan action ini jembatannya, result-nya itu sesuai dengan visi. Tetapi kalau misalkan tidak sesuai apa yang saya lakukan, ketika negatif ini maksudnya adalah ekspektasi tidak sesuai gitu ya, negatif, maka saya belajar berarti. Saya tidak mengatakan bahwa diri saya gagal, tidak. Saya mengatakan pada diri saya bahwa saya diberikan kesempatan Allah untuk belajar. Bagaimana saya belajar ketika result-nya itu tidak sesuai, maka saya memperbaiki action yang saya lakukan. Oh, jangan-jangan aksi-aksi yang saya lakukan ini belum masif. Sebagai contoh misalkan saya mau mendaftar beasiswa, tapi kemudian saya tidak diterima di beasiswa tersebut. Nah, itu bukan gagal, teman-teman. Itu adalah kesempatan belajar. Oh, saya harus belajar. Kenapa ya saya belum berhasil mendapatkannya? Kenapa ya belum sesuai dengan ekspektasi saya? Tapi saya bukan orang gagal, bukan. Saya hanya perlu belajar lebih banyak. Sehingga di situ saya mempelajari, oh bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan beasiswa tersebut di tahun depan. Saya belajar dengan lebih sungguh-sungguh. Apa yang diminta oleh beasiswa tersebut, bagaimana seleksi prosesnya, apa yang kemudian diujikan, siapa saja yang pernah mendapatkan beasiswanya, saya tanya kepada mereka dan lain-lain. Sehingga usaha saya jauh lebih berlipat-lipat lagi ketika misalkan saya mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sedih boleh, gitu ya. Merasa hancur kadang-kadang mungkin ada, tetapi jika terlalu lama itu juga merugikan diri kita sendiri. Yang ada yang bisa kita lakukan adalah bersedih boleh, meluapkan emosi negatif boleh, tetapi setelah itu tanyakan kepada diri kita, apa yang bisa saya pelajari untuk meningkatkan diri saya pribadi di masa yang akan datang. Dan jika alhamdulillah atas izin Allah, ya, sesuai dengan ekspektasi, nah jadi positif gitu ya, jadi kita udah punya visi, kemudian jadi result, dan positif alhamdulillah, yang kita lakukan apa yang saya lakukan, maka meningkatkan visinya. Jadi kalau tadi misalkan sudah tercapai, saya sudah kuliah di UI, alhamdulillah, sesuai ekspektasi, tapi harus ditingkatkan. UI sudah nih, yang terbaik di Indonesia, salah satu yang terbaik. Nah, yang belum adalah ya salah satu yang terbaik di dunia. Wah, ditingkatkan lagi. Oke, alhamdulillah di tingkat Indonesia sudah merasakan, oh atmosfernya begini kalau kuliah di UI itu gitu ya, bertemu dengan orang-orang terbaik. Oh ini kalau saya ke dunia gimana nih? Gitu. Nah akhirnya saya tingkatkan. Yuk kita belajar, tidak lagi hanya di Indonesia saja, tapi membuka wawasan, sehingga kemudian ditingkatkan ke Eropa, ke Delft gitu ya. Dibayangkan lagi, saya foto di depan perpusnya, saya sedang berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswanya di sana. Nah, tapi kemudian setelah itu, action apa yang kemudian kita lakukan untuk mendapatkan itu. Dan ketika result-nya sudah dapat, nah itu lagi, kalau misalkan belum, ya kita belajar, kalau misalkan sudah, kita tingkatkan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dengan sedikit lebih detail. Tetapi kalau teman-teman mau lebih detail lagi, ya ikut aja Groom Incubation Program. Karena ini semuanya dijelaskan di Groom Incubation Program. Dan saya, ini adalah core yang saya berikan, tapi di Groom Incubation Program itu kita lebih detail dan lebih teknis, dan lebih dalam lagi ya. Tapi bukan berarti saya di sini hanya ngasih kulit ke teman-teman, enggak, karena ini adalah core yang akan saya berikan. Yang pertama adalah saya juga akan memberikan ilmunya kepada teman-teman. Purpose, yang pertama kita akan bahas dulu purpose. Bagaimana menemukan purpose ya. Jadi kalau misalkan saya
pengen teman-teman ikut Grow Me Incubation, biasanya saya putus di sini. Ya teman-teman, udah nggak usah ikut Grow Me aja, saya putus gitu ya di sini. Tapi enggak, teman-teman, ini saya nggak seperti itu. Saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menemukan purpose, bagaimana menemukan vision, action, dan result. Yang pertama, menemukan purpose, saya menggunakan satu teknik yang dinamakan teknik ultimate question, yaitu adalah bertanya kepada diri kita sendiri dengan pertanyaan ultimate. Ultimate itu adalah pertanyaan super, pertanyaan yang benar-benar pertanyaan yang apa ya? Ultimate itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya pertanyaan yang benar-benar membuat kita tuh berpikir secara mendalam gitu. Nah, teknik ultimate question ini adalah sebuah teknik yang satu dari sekian banyak yang akan saya berikan kepada teman-teman cuma satu. Nah, nanti yang banyaknya lagi di Grow Me Incubation Program. Tekniknya adalah ultimate question. Pertanyaan apa yang kemudian kita tanyakan kepada diri kita? Untuk bisa menemukan purpose teman-teman semuanya, maka jawablah pertanyaan ini. Nih jawab ya. Apa kontribusi amal unggulan yang engkau berikan? Ini seolah-olah yang tanya itu adalah Allah atau Tuhan kamu. Ketika kamu nanti meninggal dunia, ketika misalkan kita berada di padang mahsyar, ketika kita berada di hari pembalasan, ketika kita ditanya kepada Allah, ditanya oleh Allah sebenarnya kita itu hidup itu buat apa? Nah, kita kan semua ingin ketika kita yang pertama saya berasumsi teman-teman beriman. Beriman itu maksudnya adalah setidaknya percaya setelah kematian itu ada kehidupan lagi ya. Dan kemudian ujungnya itu dua, kalau nggak masuk surga, masuk neraka kayak gitu. Nah, tentu kita mau masuk surga dong gitu ya. Nah, kemudian di situ karena hidup kita itu singkat dan semua orang itu pasti meninggal, pasti mati, maka inilah pertanyaannya. Ketika nanti saya sudah meninggal, maka kalau Allah bertanya kepada saya, kira-kira pertanyaan seperti ini saya bisa jawab apa gitu. Apa kontribusi amal unggulan yang engkau berikan sehingga layak mendapatkan rahmat untuk masuk ke dalam surgaku? Ini seolah-olah Allah yang bertanya. Ini mohon maaf, engkaunya salah. Engkaunya ini bukan besar ya, tapi engkaunya itu kita gitu. Jadi ini tanyakan kepada diri kita masing-masing, teman-teman. Ketika kita nanti berada di alam kubur, ketika kita berada di akhirat misalkan, kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia, dan ketika kita menginginkan kita masuk ke dalam surga-nya Allah, gitu ya. Nah, bayangkan apa yang akan engkau jawab, kita jawab gitu ya, ketika kita mendapatkan pertanyaan ini. Sebenarnya kalau kamu mau surga dan ingin mendapatkan rahmat Allah untuk mendapatkan surga, maka kontribusi unggulan apa yang kamu berikan ketika kamu ada di dunia? Unggulan. Kalau unggulan ini adalah yang betul-betul bisa menjadi pembeda, gitu. Ketika kita misalkan, "Ya Allah saya sholat," orang lain sholat, gitu ya. "Ya Allah saya zakat," orang lain zakat. Tetapi kalau misalkan kita ingin, "Ya Allah amalan unggulan saya itu adalah di sholatnya," maka di sholatnya itu di atas standar misalnya. Sholatnya itu misalkan betul-betul sunnah-sunnah, kemudian sholat wajib di masjid untuk laki-laki untuk ya kalau lagi nggak pandemi ya. Kalau lagi nggak PPKM gitu, itu sholat masjidnya dijaga lima waktu seperti itu ya. Terus kemudian, nah itu kalau unggulannya begitu. Tapi kalau misalkan kita tidak punya amalan unggulan, ya biasanya sholatnya biasa-biasa aja. Di rumah, terus kemudian sholat sunnahnya juga nggak rutin dan lain-lain. Tapi kalau misalkan unggulan, sholat sunnahnya itu rutin, sholat malamnya itu rutin, terus kemudian sholat wajibnya itu berjamaah di masjid. Nah itu kalau kita unggulan. Nah sekarang kalau di kita sendiri pribadi, amalan unggulan kita apa? Nah kalau misalkan kenapa teknik ultimate question ini dari mana saya dapat? Dari momen ketika saya mendapatkan pengalaman mendekati kematian. Jadi saya pernah berada dalam posisi saya itu kecelakaan, terus kemudian saya merasa bahwa di situ adalah momen paling dekat saya dengan kematian gitu ya. Terus kemudian di situ saya bertanya selama di ICU, di IGD, di rumah sakit gitu. Ya Allah, nanti kalau misalkan saya menghadap Engkau itu sebenarnya kalau ditanya amalan unggulannya apa, itu saya bisa jawab apa ya gitu. Nah, kemudian muncullah jawaban gitu ya. Jadi versi saya ketika nanti Allah bertanya, setidaknya saya sudah mempersiapkan. Gitu. Walaupun saya nggak tahu sih saya bisa menjawabnya apa enggak, tetapi setidaknya saya kepikir aja gitu untuk bisa menjawabnya adalah saya ingin nanti mengatakan kepada Allah, memberitahukan kepada Allah dan Nabi Muhammad bahwa berdasarkan dari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, saya menjadi guru. Saya menjadi guru, jadi kata kunci guru. Guru yang dapat mencetak pemimpin masa depan bangsa yang senantiasa bertakwa, berilmu, dan berdampak positif untuk kemajuan Indonesia. Termasuk saya membuat Cerdas Mulia Institute, termasuk saya menjadi dosen di Universitas Indonesia, baik itu dari formal dan non formal gitu ya. Itu adalah
my purpose in this life. Jadi saya mendedikasikan diri saya untuk menjadi guru. Teman-teman bisa tanya kepada istri saya, minggu ini gitu ya, itu tiap hari itu saya ngajar full. Jadi baru kemarin itu ya, saya ngisi pengajian hari Sabtu itu, baru selesai jam 6 sore, jam 7-nya kemudian saya harus mempersiapkan materi buat teman-teman. Tetapi tidak ada rasa lelah yang kemudian rasa lelah itu hilang dengan sendirinya karena this is my purpose. Ini adalah tujuan hidup saya di dunia. Allah memberikan ini kepada saya, mengilhamkan, dan ini menjadi amalan unggulan saya sehingga ketika saya diminta untuk menjadi posisi sebagai guru, apapun yang saya alami, ketika saya selelah apapun, saya akan lakukan itu. Karena itulah my purpose, tujuan saya. Nah sekarang, apa teman-teman kata kunci kontribusi amalan unggulan teman-teman apa? Kalau saya kontribusi amalan unggulannya jadi guru, gitu. Guru pencetak pemimpin masa depan bangsa. Insya Allah, jika terus masih ada usia. Jadi mohon doanya juga, mudah-mudahan panjang umur nih teman-teman ya. Kemudian yang kedua, vision ya. Bagaimana kemudian cara menggambarkannya? Seperti itu. Cara menggambarkannya gimana? Nah ini yang bagian sebenarnya adalah dari kita gitu ya, topik kita yang sekarang, yaitu adalah cara menggambarkan visi itu seperti apa. Nah, kalau tadi teknik ultimate question tuh teman-teman saya udah kasih kepada teman-teman, coba nanti diterapkan gitu ya. Yang kedua, untuk menggambarkan visi, memvisualisasikan visi, kok Kari bisa membayangkan. Sebenarnya membayangkan sih gampang aja kan, kita punya pikiran masing-masing ya, jadi tinggal membayangkan. Tapi kalau teman-teman ada yang kebingungan, saya akan berikan contoh satu teknik, namanya adalah conclusion chapter, teman-teman. Conclusion chapter itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya adalah chapter atau bab kesimpulan. Bab kesimpulan ini maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah kita menjadikan setiap kehidupan kita ini, kehidupan kita sekarang itu ibaratnya itu adalah sebuah buku yang sedang ditulis, teman-teman. Sebuah buku yang sedang ditulis. Jadi teman-teman bayangkan nih, ini ada sebuah buku. Buku ini adalah buku biografinya teman-teman dari lahir sampai wafat, sampai selesai hidupnya di dunia gitu ya. Nah ini kalau saya mengibaratkan sebenarnya hidup saya dari dulu lahir sampai nanti wafat, meninggal dunia, itu sebenarnya seperti sebuah buku. Kita seperti sedang menulis sebuah buku gitu. Nah, teknik conclusion chapter itu adalah caranya, jika hidupmu itu adalah sebuah buku biografi seperti ini, maka seperti apa cerita yang akan engkau ceritakan pada 1-2 halaman secara ringkas gitu ya, pada bagian akhir conclusion chapter di buku kehidupan ini. Jadi kamu nanti bayangin di buku ini tuh ada chapter kesimpulan. Chapter kesimpulan itu yang meringkas 1-2 halaman gitu ya. Hidup kamu tuh seperti apa? Nah, sekarang kamu coba bayangkan, siapkan aja 1-2 halaman atau 1-2 lembar kertas HVS gitu. Kamu buat conclusion chapter dalam kehidupan kamu. Nah, ini tipsnya misalkan saya membagi ringkasan menjadi 4. Jadi dalam 1-2 halaman itu saya membagi menjadi 4 paragraf utama. Jadi yang pertama adalah ringkasan visualisasi di 1/4 hidup saya yang pertama. Jadi kalau saya mengasumsikan mudah-mudahan Allah memberikan saya umur panjang sampai umur 80 misalnya. Nah, makanya kalau kita punya visi umur kita 80, setidaknya kita mulai jaga-jaga kesehatan gitu ya. Maka ini juga tergantung visi, kita berusaha untuk makan makanannya itu dijaga. Minum-minuman yang masuk ke tubuh kita tuh dijaga, karena kita punya visi ingin panjang umur. Kita ingin panjang umur agar amalan-amalan kita juga lebih banyak gitu. Nah, sekarang siapa dari teman-teman yang pengen punya visi panjang umur? Mungkin dari kita cuma pengen didoakan panjang umur, tetapi visi panjang umurnya belum jelas mau sampai umur berapa gitu. Nah, kalau saya setidaknya saya berdoa kepada Allah, ya Allah visikan saya itu bisa sampai umur 80. Itu yang saya tulis di conclusion chapter, 1/4 pertama berarti berapa? 20 tahun pertama. Ringkasan hidup kamu di 20 tahun pertama kamu hidup dari 0 sampai 20 tahun itu mau seperti apa? Terus kemudian kamu ringkas dari umur 21 sampai 40. Itu mau seperti apa? Terus kemudian kamu ringkas, ini secara singkat-singkat saja, gambaran-gambaran saja. 41 sampai 60, itu kamu mau seperti apa? 61 sampai 80, itu kamu mau seperti apa? Saya akan beritahukan kalau saya 0 sampai 20-nya saya berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam prestasi akademik dan non akademik. Saya ikut berbagai macam organisasi, diceritakan di situ. Saya adalah orang yang berdampak, saya adalah ketua organisasi, kemudian saya adalah
salah satu yang mendapatkan IPK terbaik, yang menjadi mentor pembelajaran untuk teman-teman saya di kelas, dan lain-lain. 21 sampai 40 saya menjadi dosen, saya kemudian kuliah di luar negeri, saya betul-betul meningkatkan keilmuan saya, agar saya menjadi orang yang sangat berilmu, setidaknya tinggi ilmunya, walaupun masih banyak ilmu yang perlu saya pelajari, tetapi di bidang saya menjadi orang yang kompeten agar saya bisa menginspirasi lebih banyak orang. 21 sampai 40, makanya saya belajar terus. 40, orang-orang ngomong life begins at 40 gitu ya. Jadi kehidupan kita sebenarnya itu mulai dari 40 tahun. Pada saat 40 tahun ini, 41 sampai 60, saya akan betul-betul mencoba menjadi pimpinan-pimpinan di organisasi yang saya ikuti, saya menjadi pimpinan di fakultas saya, di kampus saya, kemudian saya bisa mengkader berbagai macam pemimpin-pemimpin masa depan, ada project-project leadership-nya, itu udah ada di kepala saya gitu ya. 61 sampai 80 ini waktunya masa-masa pensiun, tetapi masa-masa pensiun ini saya dan istri itu sudah memiliki bayangan, kita memiliki beberapa sekolah, kita memiliki banyak sekali yayasan, kita kemudian berkunjung, kita sudah jadi orang tua, tetapi kita berkunjung ke sekolah-sekolah yang kita dirikan, kita berkunjung kepada yayasan-yayasan yang kita dirikan, kita melihat anak-anak didik kita sedang dibina menjadi pemimpin masa depan Indonesia yang bertakwa, berilmu, dan berdampak. Di situ kita sebagai orang tua tuh udah tinggal datang, membina, ngasih arahan, terus kemudian sambil ngelihat kadar-kadar pemimpin kita itu sedang mendidik pemimpin masa depan bangsa. Nah, itu yang jadi chapter itu yang kemudian menjadi visualisasi awalnya. Kalau teman-teman nggak bisa menggambar, dituliskan dengan kalimat. Tapi kalau misalkan teman-teman itu jago gambar, membuat visualisasi secara visual seperti itu, digambar lebih keren gitu ya. Jadi siapin aja 4 halaman HVS gitu. HVS yang pertama itu adalah ringkasan seperempat pertama, seperempat kedua, seperempat ketiga, dan seperempat terakhir. Itu masing-masing satu HVS. Nah, ketika misalkan kita sudah, itu kan visualisasi yang umum gitu ya. Jadi tadi ultimate purpose-nya udah, vision-nya sudah, kemudian apa yang saya lakukan teman-teman? Di vision ini kemudian saya memecah ya, dari visi yang sudah saya buat, maka ada 2 aspek yang perlu kita perhatikan untuk meningkatkan kapasitas kita terus-menerus. Yang pertama adalah dari sisi personal, dan yang kedua adalah dari sisi profesional. Jadi kalau tadi kita sudah memiliki visi, sekarang dibuat konkret seperti itu, dibuat konkret tiap tahun secara personal. Biasanya saya buat dalam 3 tahunan gitu ya. Jadi 3 tahun ke depan itu apa yang mau saya tingkatkan dari sisi personal dan dari sisi profesional. Misalnya kalau dari sisi personal, karena saya value-nya itu adalah misalkan pendidik, educator, guru gitu ya, maka personal improvement-nya misalkan yang ingin saya perbaiki dari komunikasi, terus kemudian bagaimana saya relationship juga sama istri dan anak-anak, bagaimana saya mendidik mereka, terus kemudian bagian personal lainnya misalkan bagaimana nanti dari sisi keuangan, bagaimana saya mengumpulkan uang misalkan untuk bisa menjadi mendirikan yayasan atau membangun sekolah dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi yang personal-personal tuh cita-citanya, visinya goals-goals-nya seperti apa. Nah, yang kedua adalah goals-goals profesional. Kalau goals-goals profesional ini terkait dengan kerjaan. Jadi kita kuliah, memperlancar bahasa asing, terus kemudian meningkatkan keilmuan kita, dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan organisasi yang saat ini sedang kita bekerja gitu ya. Kalau saya sekarang misalkan bekerja di UI, itu visi mereka adalah ingin menjadi world class research university, maka saya juga harus menyamakan dengan visi mereka, sehingga saya harus punya visi untuk bisa ke luar negeri, belajar dari yang terbaik. Nah, agar lebih konkret lagi memvisualisasikannya, nah, saya sama istri punya yang namanya scrapbook atau dream book gitulah, life book gitu ya. Ini kalau istri saya nih kalau punya life book tuh detail banget. Nah, kalau saya di iPad biasanya bikin, saya punya visi apa, cita-cita apa, yang diturunkan dari yang tadi, dari purpose, dari vision, kemudian diturunkan tadi ada personal, ada profesional, terus kemudian dibikin gambaran. Apa yang mau kita capai tahun ini, 2021, 2022, 2023 seperti apa. Nah, itu teman-teman, jadi udah PV ya, tapi waktu udah habis, tapi saya akan coba cepet aja. PVAR. Jadi A-nya adalah action ya, teman-teman. Di action ini saya akan memperkenalkan yang namanya teknik PDCA. Kak, bagaimana agar saya bisa produktif? Ya, kalau tadi visinya udah, tapi bagaimana caranya agar produktif? Saya akan kasih
caranya agar kita bisa action dengan baik, yaitu dengan metode PDCA. P-nya yang pertama adalah setiap hari kita lakukan yang namanya plan and prioritize. Jadi kita merencanakan hari ini saya mau ngapain dan kemudian kita prioritaskan itu untuk kita kerjakan. Saya memprioritaskan hari ini untuk berbagi kepada teman-teman, jadi membuat slide itu harus saya prioritaskan, membuat materi harus saya prioritaskan. Do. Bagaimana agar kita tidak menunda? Kalau saya, tips singkatnya adalah menganggap bahwa hari ini adalah hari terakhir yang Allah berikan pada hidup kita. Jadi karena kita belum tentu dapat hari esok, maka kerjakan yang terbaik pada hari ini. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman pada nanya, "Kak, kenapa saya tetap males?" Ya udah, kalau saya sih gampang. Saya merasa bahwa karena saya belum tentu hidup besok, saya hidup untuk hari ini, saya berikan yang terbaik untuk hari ini, gitu. Dan kalau teman-teman yang kayak gitu masih belum mempan juga, saya nggak tahu bagaimana caranya. Karena menurut saya sebaik-baik motivasi untuk bergerak itu adalah mengingat bahwa kita akan mati, dan orang yang akan paling menyesal adalah yang dia sudah punya cita-cita, tetapi dia tidak bisa melaksanakannya karena dia keburu, karena dia sering menunda-nunda, yang pada akhirnya dia baru sadar bahwa dia keburu tua, dan akhirnya dia keburu wafat gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kita, gitu ya. Kemudian cek. Nah, jadi ketika kita do juga kita cek. Saya suka mengevaluasi diri saya tiap pekan. Nah, saya mengirimkan materi di Cerdas Mulia Institute Instagram ya. Jadi bisa dicek itu tiap akhir pekan 30 menit saja kita evaluasi ini apa yang sudah baik, apa yang kurang baik gitu ya. Termasuk ketika misalkan memberikan materi apa yang sudah baik, apa yang kurang baik, materinya mana yang kurang, materinya mana yang perlu diperbaiki seperti itu. Agar kita bisa act-nya di sini adalah kita bisa menerapkan 1-2 perbaikan diri dalam kehidupan. Jadi begini aja terus muter-muter ya. Tapi ketika muter-muter ini kita sudah melakukan massive action, kita tapi sudah punya vision dan purpose yang jelas. Kalau misalkan kita cuma melakukan ini saja tapi purpose nggak punya, vision nggak punya, maka kita akan menjadi orang yang kering secara hati. Kita akan merasa bahwa apa yang kita lakukan itu meaningless karena tidak sesuai dengan sebenarnya apa yang kita mau gitu. Jadi teman-teman, untuk menjadi produktif, gunakan saja PDCA, tapi harus berbasis pada purpose dan vision yang sudah dimiliki. Nah, berikutnya makanya adalah seperti ini, jadinya result, ya. Jadi kita punya result, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi berarti artinya belajar, kalau sesuai dengan ekspektasi berarti tingkatkan. Nah, teman-teman semua, ini yang paling penting ya. Kita lihat di sini, di result. Pertanyaannya adalah, Kak, mengapa saya udah ngelakuin ini, tapi hasil juga tidak sesuai harapan? Terutama ada di masa-masa pandemi saat ini, Kak. Seringkali banyak tidak pastinya hidup itu gitu ya, uncertain. Saya sudah punya rencana, mau ke sini, semuanya batal. Saya punya rencana mau begini, semuanya nggak jadi karena ada pandemi dan lain sebagainya. Sehingga yang lebih sering terjadi itu sekarang yang seperti ini teman-teman ya. PIVAR, tapi yang kebanyakan tuh yang begini-begini nih yang sering terjadi sekarang, yang sering diceritakan oleh teman-teman ya, khusus yang ada di Indonesia. Kak, kalau saya boleh menggambarkan nih PIVAR-nya Kakak, maka PIVAR saya tuh cuma begini Kak, yang ininya nggak ada, yang adanya ini. Saya muter-muter di sini aja ya. Result-nya tuh diulang-ulang aja. Nah, teman-teman, ini yang juga saya pelajari dalam kehidupan saya 8 tahun terakhir. Saya juga sering kayak gitu teman-teman. Jangankan pada saat pandemi, pada saat nggak pandemi aja dulu sering banget muter-muter di sini doang. Jadi kapan saya meningkatkan vision-nya, orang saya muter-muter aja di sini ya, nggak dapet-dapet saya gitu. Nah, kenapa itu kemudian saya juga muncul? Bahkan sekali lagi bukan hanya di masa pandemi teman-teman. Di masa non pandemi pun teman-teman nggak nyalain pandemi, itu seringkali cuma di sini-sini doang gitu ya. Nah, sehingga saya mencari cara, mencari pola. Saya belajar karena saya tadi katakan kan kepada teman-teman setiap minggunya itu atau 2 minggu sekali itu saya selalu sowan ke mentor-mentor gitu untuk belajar kepada mereka. Ya, terakhir kemarin saya sowan juga ke Pak Jamil Azaini misalkan untuk belajar bagaimana leadership di organisasi misalkan. Terus kemudian belajar dari pemimpin-pemimpin perusahaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya pikirkan, Pak, kenapa ya saya tuh nggak dapet apa yang saya inginkan? Padahal udah tahu nih rumusnya nih, udah tahu nih, gampang gitu rumusnya. Tapi mereka bilang bahwa mungkin kamu saat ini, yang pertama nasihatnya adalah kurang doa. Memang harus berdoa karena Allah yang mengizinkan. Gitu. Jadi yang pertama memang harus doa. Yang kedua adalah
membangun inner circle. Jadi kesalahan orang itu umumnya dua, teman-teman. Mereka terlalu mengandalkan diri sendiri. Terlalu mengandalkan diri sendiri. Yang pertama lupa berdoa. Karena kalau kita berdoa, itu Allah itu tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi jika Allah itu menghendaki sesuatu. Jadi kalau misalkan kita minta, ya Allah, tolong restui saya untuk bisa kuliah di Eropa. Pokoknya mau apapun kejadiannya, gitu ya. Itu kalau misalkan Allah sudah menyetujui doa kita, mengabulkan doa kita, gitu. Apapun yang terjadi, saya kuliah di Eropa, gitu. Apapun yang terjadi. Nah, itu satu. Tapi yang kedua tentu saja kita harus membuktikan kepada Allah, kamu sungguh-sungguh nggak mau kuliah di Eropa atas doa kamu? Usaha dong, gitu kira-kira. Ya kita usaha yang terbaik. Dan kita harus balance. Tapi ada yang ketiga, teman-teman, yang juga dari mentor-mentor itu, yaitu adalah inner circle atau support system. Jadi kenapa kita selama ini tidak dapat kita muter-muter aja di sini, action result nggak sesuai belajar, action result nggak sesuai belajar. Karena belajarnya cuma sendirian, teman-teman. Kita hanya belajar sendiri. Pengalaman kita terbatas. Kita belajar dari pengalaman kita pribadi. Oh, bagaimana ya saya agar lebih baik? Jadi kita bertanya pada diri kita sendiri, kita jawab sendiri, kita lakukan sendiri. Begitu terus, tapi kemudian jadi nggak sampai-sampai. Ternyata kita juga perlu belajar dari orang lain dan dari inner circle. Nah, inner circle itu apa? Inner circle adalah orang-orang yang menjadi ring terdekat kita dalam berinteraksi. Dan itu mempengaruhi keputusan-keputusan dan bahkan gaya hidup, habit, dan achievement kita. Di saya sendiri, saya membagi ada beberapa kategori inner circle. Tapi kalau dari obrolan saya dengan mentor, yang pertama yang harus kita miliki itu adalah inner circle yang berperan sebagai supporter. Supporter itu adalah orang-orang yang memang percaya pada kita, bahwa kita itu bisa mencapai mimpi itu. Kenapa orang-orang ini selalu muter-muter di sini? Karena kemudian mereka punya inner circle yang nggak percaya dengan mimpi mereka. Ketika misalkan mereka pertama kali gagal atau pertama kali tidak sesuai ekspektasi, ternyata inner circle-nya bilang apa, teman-teman? Udahlah, memang takdir kamu tuh bukan di situ. Kamu nggak usah mimpi kayak gitu, nggak usah. Mendingan kamu jadi yang lain aja. Bayangkan, kalau kamu punya inner circle kayak gitu, apa yang akan terjadi? Kamu akan membatalkan visi kamu yang sudah kamu buat. Itu gara-gara apa? Inner circle. Gitu. Sehingga perlu inner circle yang bisa menjadi supporter, yang ketika kita down, kemudian ketika kita tidak berhasil, kemudian gara-gara pandemi ini jadi batal, tapi inner circle itu yang selalu bilang bahwa, saya percaya kamu bisa. Karena coba lihat di masa lalu, kamu bisa mencapai ini, dan mencapai ini. Saya yakin ini juga bisa kamu capai, asalkan kamu belajar dari orang yang mengetahui bagaimana cara berstrategi atau action yang benar. Dia terus mensupport, dia terus mendukung, dia bisa menjadi pendengar, dia bisa menjadi bahu untuk bersandar, dia bisa untuk terus mendukung sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Atau setidaknya dia terus mendukung kamu untuk benar-benar menjadi jeruk peras gitu ya, yang sampai betul-betul jeruknya itu kamu, ibaratnya kamu tuh jeruk ya, itu diperas sampai habis, memberikan potensi kamu yang terbaik untuk bisa mencapai itu. Terlepas dari apakah resultnya tetap bisa atau tidak, tetapi setidaknya supporter ini yang akan membuat kamu bisa memberikan yang terbaik itu dulu sebenarnya. Seperti itu. Jadi supporter ini adalah pendukung yang percaya pada kita, sehingga kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang kemudian saya sangat-sangat rasakan manfaatnya, bisa membuat diri saya bertumbuh itu dengan lebih cepat, itu adalah dengan adanya kolaborator. Kalau tadi supporter itu lebih ke arah yang dia sebagai supporter, kalau kita main bola itu ada di tribun penonton, dan kemudian tribun supporter, kolaborator ini adalah kalau misalkan kita main sepak bola, kemarin habis Euro gitu ya, nonton Euro sepak bola, itu adalah orang yang bersama-sama dengan kita itu untuk meraih Piala Euro bareng-bareng gitu, Piala Euro bareng-bareng. Itu adalah kolaborator. Dan dengan adanya kolaborator, kita juga menjadi harus mengimbangi rekan-rekan kita. Mereka tumbuh, kita juga tumbuh. Mereka punya visi untuk menjadi orang yang terbaik, kita juga punya visi untuk jadi orang terbaik. Yuk kita bikin project bareng. Ayo kita bekerja bersama-sama. Kalau kita punya rekan untuk berjalan bersama beriringan, itu motivasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan kita jalan sendiri. Kalau teman-teman misalkan mau jogging, ya, jogging itu olahraga sendirian, sama misalkan jogging bersama-sama teman-teman, itu
tuh akan lebih termotivasi untuk jogging bersama teman-teman. Lari bareng, lari pagi, sepedaan, ngegoes. Ngegoes sendirian lebih kurang motivasinya dibanding kalau ngegoesnya bareng teman. "Ri, goes yuk." Atau "Ri, main badminton," dulu sebelum PPKM gitu ya. "Ri, main badminton." Ya, karena kita udah membuat janji, kita sudah berkolaborasi untuk berbuat baik, kita lebih tergerak untuk menjadi, meraih apa yang sudah kita cita-cita. Yang ketiga adalah advisor. Jadi saya punya supporter, saya harus punya kolaborator, dan saya harus punya advisor. Advisor ini adalah orang-orang yang berpengalaman, teman-teman. Orang-orang yang sudah berpengalaman, pengalamannya itu kemudian diajarkan, mereka yang sudah meraih apa yang kita visikan, gitu ya. Jadi kalau saya dulu memvisikan sebagai guru, saya kemudian mendatangi para mentor-mentor, advisor-advisor, menjadi inner circle saya yang sudah menjadi guru seperti yang saya inginkan. Nah, salah satunya adalah Dr. Arif Munandar yang saya bilang ada, minggu ini wafat. Itu adalah seorang guru yang saya sangat menginginkan seperti beliau. Beliau adalah guru leadership, terus kemudian beliau itu sangat-sangat totalitas dalam menyampaikan materi. Beliau itu adalah seorang trainer yang hebat. Saya datangi beliau setiap minggu untuk belajar dari beliau bagaimana kebiasaan-kebiasaannya. Kenapa apa yang membedakan antara saya dengan beliau? Apa kebiasaan-kebiasaan yang beliau punya yang saya enggak? Apa kesalahan-kesalahan beliau yang jangan sampai saya ulang? Sehingga saya tidak membuang umur karena melakukan kesalahan yang sama. Dan akhirnya diberitahukan itu. Dan itulah yang kemudian saya sampaikan, disinilah pentingnya inner circle. Selain dari kita berusaha secara pribadi. Apalagi di tengah pandemi saat ini, yang semuanya online. Semakin saja kita kesepian, semakin saja kita merasa bergerak sendirian. Dan disitulah gunanya di masa pandemi ini, apalagi pentingnya kita memiliki inner circle yang baik. Dan saya sebagai seorang peneliti, teman-teman, ketika kita menambahkan bagian ini, maka insya Allah ya mengurangi kemungkinan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, dan mudah-mudahan atas izin Allah kita akan lebih sering mendapatkan tanda panah yang seperti ini. Kita akan lebih sering mendapatkan ekspektasi, visi sesuai yang kita inginkan, dan kita bisa meningkatkan capaian-capaian kita di masa yang akan datang. Dan saya sebagai peneliti juga selalu meneliti selama berapa ya? Mungkin 3 dekade terakhir, ya, penelitian-penelitian selama 30 tahun terakhir saya selalu baca bagaimana sih ini misalkan contohnya penelitian dari Bertillon gitu ya. Bertillon mengatakan di sini the structure of peers, the impact of peer networks on academic achievement. Di situ dikasih tahu bahwa ketika kita memiliki peer yang heterogen dan kemudian peer group itu adalah inner circle gitu ya, orang-orang yang berada di dekat kita. Orang-orang kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang berambisi untuk berbuat baik, berambisi untuk bertumbuh, berambisi untuk bisa lebih baik dari sebelumnya, mengalahkan diri sendiri. Kita berada dalam lingkungan yang positif, itu sangat jauh berbeda efeknya terhadap orang-orang yang berjalan sendirian, yang dia selalu belajar sendirian, yang dia selalu bekerja sendirian. Sangat jauh. Jadi pertumbuhannya itu bukan lagi linier, teman-teman, tapi pertumbuhannya itu eksponensial, kuadrat gitu ya. Jadi pertumbuhannya itu sangat cepat. Kalau linier tuh garis lurus, kalau ini tuh melengkung gitu ya. Jadi kuadratik gitu. Nah, teman-teman semua, itu yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Jadi salah satu kenapa saya membuat bersama istri saya, bersama Diah, ya, Diah itu alumni Cerdas Mulia Institute juga, bersama Mas Radit, bersama Mbak Anin, itu semua alumni Cerdas Mulia Institute, teman-teman. Dan ini sekarang yang jadi panitia ini adalah alumni juga dari Cerdas Mulia Institute, Akatara Angkatan 1 dari Grow Me Incubation. Kenapa saya bersama dia, bersama istri membangun Grow Me Incubation itu? Karena teman-teman semuanya, dulu ketika saya ingin mendapatkan inner circle ini nih, itu susahnya setengah mati. Saya nggak tahu caranya gimana gitu. Dari mana saya bisa mendapatkan orang-orang yang bisa mensupport saya? Dari mana saya bisa mendapatkan orang-orang yang siap berkolaborasi dalam kebaikan? Di mana saya bisa mendapatkan advisor? Dari mana saya bisa mendapatkan orang yang bisa mengarahkan saya, orang berpengalaman, dari mana? Nah, disitulah kemudian
alasan saya untuk membuat program Grow Me Incubation itu untuk itu. Jadi memberikan akses kepada anak-anak muda, cemulian, milenial yang saat ini sedang mencari inner circle yang positif, sedang mencari peer group yang positif. Dan juga mungkin mentor yang mudah-mudahan dengan adanya saya, dengan adanya istri saya, Melinda, dan juga dengan adanya kakak-kakak kalian ya di Grow Me Incubation Batch 1 yang juga pengalamannya mungkin sangat luar biasa untuk di-share, itu bisa saling membantu ya, untuk kita bertumbuh, untuk kita senantiasa termotivasi, terhindar dari rasa malas, agar kita bertumbuh dengan lebih baik lagi. Dan mengingatkan bahwa tadi kalau ini saya ambil dari Instagramnya Cerdas Mulia Institute, penutupannya 3 hari lagi, karena udah hari besoknya, sekarang berarti tinggal 2 hari lagi. Dan bagi teman-teman yang ini tidak memaksa ya teman-teman semuanya, ini karena memang pure pada waktu itu saya berdasarkan pengalaman pribadi melihat di tengah pandemi seperti ini itu berat sekali untuk dijalani secara sendirian. Jadi kenapa kita tidak menjalankannya bersama-sama? Kenapa kita tidak saling bahu-membahu untuk saling menyemangati? Karena pasti banyak sekali impian-impian yang harus tertunda, banyak sekali cita-cita yang jadi mungkin belum bisa tercapai tahun ini, tetapi jika kita menjalaninya bersama-sama, siapa tahu impian-impian yang tertunda, cita-cita yang tidak jadi tercapai di tahun ini malah bisa kita mencapai suatu impian yang justru lebih besar dari yang sebelumnya kita cita-citakan. Dan terakhir, ini adalah sebuah quotes yang saya pikirin sebagai sebuah visi. Ya, salah satu visi dari Grow Me Incubation itu adalah memberikan sahabat yang sejati, gitu, sahabat yang sejati bagi teman-teman yang ikut dalam program Grow Me Incubation. Jadi ketika dulu Grow Me Incubation itu dibuat, selain materi, saya punya sebuah visi. Sekali lagi visi, di dalam gambaran saya, mereka yang ada di Grow Me Incubation itu harus menjadi keluarga. Mereka yang ada di Grow Me Incubation itu harus menjadi seorang yang ikatannya itu kuat. Bayangin teman-teman, ini kita tuh online, tapi teman-teman bisa bertanya kepada alumni Grow Me Incubation Angkatan 1 betapa kuatnya hubungan di antara mereka. Padahal kita tuh online, nggak pernah ketemu langsung. Saya belum pernah ketemu langsung sama Mas Tio ini, tapi saya sama Mas Tio itu udah kayak ada merasa adik saya, sudah merasa dekat dan lain sebagainya. Dan belum lagi teman-teman yang lain. Nah, di sini kemudian saya mendefinisikan sahabat sejati itu sahabat yang seperti apa. Sahabat sejati adalah mereka yang selalu menginspirasi kita untuk bisa mengeluarkan potensi terbaik yang kita miliki. Dan saya beserta tim di Cerdas Mulia Institute itu mendirikan Grow Me Incubation, salah satunya adalah untuk memfasilitasi teman-teman semua agar bisa mendapatkan sahabat-sahabat yang seperti itu. Dan ini tidak memaksa sama sekali, tetapi jika ada dari antara teman-teman yang merasa bahwa membutuhkan hal tersebut, jangan sampai ditunda. Karena kita juga tidak tahu apakah ada Grow Me Incubation Batch 3. Ini yang sering kali banyak menyesal ini adalah banyak menyesal yang klasik ya, yang sering kali saya dapatkan gitu. Ketika misalkan batch 2 dibuka, kemudian mereka bilang, "Waduh, mohon maaf saya ada seperti ini seperti ini seperti ini." Terus kemudian ternyata batch 2 ini adalah batch yang terakhir, teman-teman. Kita nggak buka lagi karena mungkin kita mau fokus ke programnya. Terus selalu ditanya, "Kapan lagi Mas Ari batch 3? Kapan lagi Mas Ari batch 3?" Dan sampai beberapa tahun setelahnya, dia nggak pernah lagi punya kesempatan untuk ikut Grow Me Incubation Program. Kenapa? Karena udah lewat. Dan karena dia menunda. Dan karena dia melewatkan suatu kesempatan yang mungkin belum ada lagi di masa yang akan datang. Itu saja yang saya sampaikan, teman-teman. Kalau mau kontak, ini adalah kontak saya. Saya juga suka ngeblog gitu ya di website saya, airelmohan.net. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Tadi untuk mencapai mimpi, prinsip dasarnya adalah PIVAR ya, purpose, vision, action, dan result. Namun untuk bisa mempercepat itu, maka satu, kita harus selalu senantiasa berdoa, bersyukur kepada Allah. Sebenarnya kayak Al-Fatihah aja sih sebenarnya. Bismillah ya kan. Yang pertama harus dengan nama Allah, dan kemudian harus banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, itu kita harus menguatkan lingkungan kita dengan memiliki inner circle yang membangun dan konstruktif. Sekian, terima kasih Cemulian atas atensinya, perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan,
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, ini kayaknya kelamaan. Saya kembalikan ke Mas Tio dan Mbak Ida. Dipersilakan Mas Tio dan Mbak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa sekali materi dari Kak Ari tadi. Dan sungguh benar-benar daging ya teman-teman. Kalau perhatikan tadi itu slide-nya berapa slide ya? Nggak lebih dari 5 ya. Tapi sungguh luar biasa ya materi yang dijelaskan oleh Kak Ari, padat, dan ini intinya gitu. Intinya. Gimana teman-teman? Sudah dapat gambaran strategi untuk memvisualisasikan cita-citanya? Nah, Tentunya mungkin ya, sudah ada gambaran ya Kak Ida ya? iya, aku juga dari tadi mengamati ternyata materi-materinya itu sudah sangat apa ya, sudah sangat lengkap sekali ya Masya Allah. sepertinya sudah Benar. sulit. Apalagi nanti kalau misalkan ada di Grobe Incubation nih, pasti Masya Allah. akan lebih detail lagi nih, Ya, benar sekali Kak Ida. personal mungkin ya Kak ya. Oke, Kak Ida, kalau boleh saya informasikan, saya juga masih mengulang materi Grow Incubation batch pertama. Wah Bahkan iya, tadi masih wah, dengerin, dan itu dapat faedah lagi Kak. Gimana ya? Jadi teman-teman silakan saja nanti ikut Grow Incubation untuk dapat manfaat yang lebih luas lagi dan jaringan inner circle ya Kak, yang iya tentunya benar banget. meskipun kita jarak jauh ya, nggak pernah ketemu langsung, saya sangat merasakan ya Kak, emosional di antara teman-teman dan juga lead mentor yang begitu luar biasa lah. Oke Kak, Ya, mungkin langsung saja Kak, kita buka tanya jawab dari teman-teman ini. Sudah banyak nih Kak Ari yang mau bertanya. Mungkin kita persilakan juga nanti yang mau langsung raise hand, silakan, atau juga di kolom chat box. iya. Oke Kita kita pilih yang mana yang Kak? di Raise hand ya? dulu kali ya Kak ya. Oh, chat Iya. box. Oke, siap. Mungkin Kak Ida bisa pilih Kak, silakan bacakan Oh dari ya. yang pertama. Dari pertama yaitu dari Kak Nurul Fatanah nih Kak Ari, Kak izin bertanya, bagaimana proses Kakak bisa jadi trainer pengembangan diri? Padahal basic ilmunya teknik industri. Wah menarik sekali nih Kak. Bagaimana Kakak bisa mendapatkan kepercayaan untuk dijadikan trainer di beragam instansi? Wah kayaknya menarik nih Kak Ari. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini juga menjadi sebuah apa ya, pertanyaan yang banyak ditanyakan orang gitu. Ini keilmuannya teknik industri gitu, tapi dosennya dosen teknik. Tapi ini gimana kok ke pengembangan diri seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya memang di awal saya tadi pada intinya adalah balik ke purpose. Purpose itu saya dapatkan ketika saya sedang apa namanya ada di rumah sakit di IGD pada waktu itu karena habis kecelakaan. Di situ kemudian saya merasa bahwa, ya Allah, tiba-tiba di titik itu Allah tuh kayak menitipkan sebuah pesan gitu. Kamu itu sebaiknya jadi guru. Kenapa? Karena memang di awal-awal tuh sejak saya SD atau saya SMP itu memang saya suka mengajar gitu ya, suka ngajarin gitu. Di situ kayak, udah posisi kamu itu guru, kamu itu suka belajar, kamu itu senang untuk hal-hal yang baru, kamu senang mengeksplorasi. Jadilah guru. Di situ saya berpikir, guru apa? Guru seperti apa? Dan kemudian saya ingin menjadi seorang guru yang menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, ketika menghasilkan pemimpin masa depan, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu adalah yang paling penting menurut saya adalah self leadership. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memimpin dirinya sendiri. Memimpin dirinya sendiri, salah satu caranya, salah satu tolak ukurnya adalah apa? Ketika dia punya cita-cita, dia mengarahkan action-nya sehari-hari ke arah cita-cita itu. Itu self leadership. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya cita-cita, tetapi apa yang dilakukan setiap hari itu tidak nyambung dengan cita-citanya, nah itu self leadership-nya kurang. Nah di situ kemudian saya mendalami, teman-teman, mendalami. Jadi sebenarnya sebelum saya masuk teknik industri, itu saya sudah mendalami terlebih dahulu ilmu pengembangan diri. Saya sudah jadi trainer itu sejak SMA sebenarnya. Trainer untuk teman-teman di SMP, seperti itu. Nah, baru kemudian kenapa kok nggak ngambil psikologi, gitu ya. Kenapa ngambilnya adalah teknik industri. Kenapa? Nah, jadi ceritanya panjang, teman. Jadi seperti ini. Awalnya tuh kalau misalkan masalah jurusan ya, kalau misalkan masalah jurusan, awalnya saya mau masuk kedokteran gitu di UI. Tapi kedokteran itu nggak masuk. Saya itu orang IPA gitu. Kedokteran, kenapa kedokteran? Karena saya juga ingin menjadi orang yang bermanfaat, jadi dokter gitu. Tapi nggak masuk. Saya kemudian dapat tawaran di situ teknik industri salah satunya.
karena IPA, terus kemudian dengan pertimbangan yang lain-lain merasa bahwa teknik industri itu juga bisa kok nanti membantu membangun ekonomi masyarakat gitu ya, membangun ekonomi Indonesia dengan apa? Dengan menciptakan pemimpin-pemimpin industri yang tangguh gitu. Jadi saya tuh punya visi kalau dari teknik industri, saya ngajar di UI itu mengajarkan keilmuan teknik industri agar mereka nanti ketika menjadi pemimpin-pemimpin bisnis itu mereka menjadi pemimpin bisnis yang nasionalis gitu, yang benar-benar berdasarkan kepada Allah, terus kemudian bisnis itu dibangun tuh untuk membangun bangsa, kurang lebih kayak gitu. Jadi selama purpose-nya itu kita udah dapet, maka apapun yang kita alami itu nyambung-nyambung aja gitu. Ketika masuk teknik industri pun saya ketika di UI, saya selalu berpesan bahwa ilmu yang saya ajarkan di teknik industri bukan hanya ilmu teknisnya, tetapi ada filosofisnya juga. Kenapa kalian tuh belajar teknik industri? Agar kalian itu menjadi para ekonom, agar kalian itu menjadi industrialis, agar kalian itu menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan. Tetapi ketika kalian menjadi pemimpin perusahaan, ini yang harus kalian lakukan. Gitu. Jadi ketika di teknik industri pun mungkin kalau ketemu mahasiswa saya, ada beberapa selipan itu di bagian value juga selain dari ilmu-ilmu teknis. Jadi dan kenapa kemudian bisa dipercaya? Saya pun tidak tahu, saya hanya berdoa kepada Allah dengan purpose seperti itu, saya tingkatkan kapasitas saya. Saya belajar psikologi juga, saya belajar teknik industri juga, saya belajar semua yang kemudian saya ingin pelajari. Seperti itu. Kemudian bagaimana agar bisa dipercaya? Saya awalnya tidak meminta orang untuk percaya kepada saya. Saya hanya menerapkan kepada diri saya dan saya hanya menerapkan kepada keluarga saya, gitu. Dan kemudian apa yang dilakukan? Kita terapkan apa yang kita pelajari, kita amalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan ternyata alhamdulillah manfaatnya terasa. Sehingga saya sebagai guru yang saya lakukan apa? Menyampaikan kepada mereka yang membutuhkan ilmu ini. Dan apa yang bisa membuat mereka percaya? Karena hasil, karena walk the talk, apa yang kita bicarakan, itu kita lakukan. Apa yang membuat orang tidak percaya? Mereka mengatakan sesuatu tetapi tidak dilakukan. Jadi menurut saya kepercayaan yang paling utama itu bukan di titel, bukan di kamu punya gelar apa, bukan di background pendidikan kamu apa. Itu memang penting menjadi salah satu kamu belajar apa. Tetapi yang lebih penting juga adalah selain kamu belajar apa, itu kamu mengamalkannya bagaimana. Seberapa berintegritasnya kamu dengan apa yang kamu sampaikan. Ketika itu terjadi, maka kepercayaan itu akan datang. Dan itulah yang menurut saya kenapa atas izin Allah orang-orang itu percaya, karena saya beserta istri itu menjadi prinsip dalam keluarga kami, kalau mau menyampaikan sesuatu, maka pastikan yang disampaikan itu sudah kita lakukan. Jikapun belum kita lakukan, kita bilang bahwa kita belum melakukan ini, saya hanya menyampaikan dari penelitian ini. Seperti itu. Jadi pun seandainya belum kita lakukan, tidak menyurutkan kita untuk tidak menyampaikan, tidak. Tapi kita kasih tahu, ini juga kita masih bereksperimen dalam diri saya, tetapi ada dari orang lain meneliti ini yang akan saya sampaikan. Jadi mendapatkan trust seperti itu, jadi kenapa saya jadi trainer, dosen, jadi guru, dan lain-lain, itu karena memang sudah purpose-nya di awal seperti itu, maka apapun jalur kehidupan, dengan kita sudah punya purpose, justru bisa terkait. Awalnya mungkin teknik industri jadi nggak ada kaitannya, tetapi kita bisa bayangkan teman-teman, betapa industri itu akan sangat-sangat berperan penting dalam membangun Indonesia ke depan. Kalau nggak ada industri, ya kemiskinan ada di mana-mana, ya. Terus kemudian masyarakat kita tidak ada yang bisa bekerja, tidak ada yang bisa mencukupi nafkah dan lain sebagainya. Nah, di situ kemudian saya selipkan, jadilah industrialis yang nasionalis, yang agamis juga, yang religius, karena industri itu bukan hanya untuk mencari profit, tetapi juga untuk mengembangkan masyarakat. Seperti itu kurang lebih. Masya Allah. Luar biasa ya Kak Ida, jawaban dari Kak Ari barusan. Ya, Oh, benar. teman-teman, waktu kita terbatas. Jadi kita pilih ya pertanyaan yang sesuai dengan tema dulu. Mungkin ini ada dari Mas Henry Agusman yang ingin bertanya langsung. Mungkin kita persilakan. Silakan Mas Henry Agusman. Baik, terima kasih kepada Kak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ada 3, Kak. Wah, banyak juga. Tidak bisa ini Kak, diringkas buat kesempatan teman-teman yang lain Kak. Ya, Yang terbaik nanti ya Kak. Siap. Oh ya. Jadi yang pertama, bagaimana sih Kak kita itu mengatur atau merencanakan visi kita agar relate gitu atau sesuai dengan tujuan hidup kita. Itu kita udah tahu nih tujuan hidup kita apa.
Tapi kadang-kadang dalam hal visi atau sesuatu yang ingin kita capai, kadang-kadang kita bingung gitu, ini sinkron nggak ya kira-kira dengan tujuan saya? Ini kok kayaknya menyimpang deh dari tujuan saya. Gimana sih caranya agar agar yang ingin saya capai ini bisa relate gitu dengan tujuan saya, sehingga yang saya lakukan ini atau yang ingin saya capai ini nggak sia-sia gitu. Kemudian gimana caranya kita agar menjadikan hal yang ingin kita capai itu penting gitu, sehingga kita bisa berjuang mati-matian untuk memperjuangkannya, kemudian kita bisa maksimal dalam mencapainya. Mungkin itu dulu, Kak. Baik. Yang pertama adalah, saya akan jawab singkat. Terima kasih Mas Henry pertanyaannya. Yang pertama adalah bagaimana kita agar relate ya antara visi kita dengan purpose kita. Nah, tadi salah satu teknik yang saya sarankan adalah kita definisikan dulu purpose-nya. Pastikan purpose-nya itu sudah punya. Jadi kita berangkat dari purpose dulu. Dari purpose tadi ya. Jadi amal unggulan apa sih yang akan menjadikan kita itu bisa mendapatkan rahmat Allah nanti untuk masuk surga misalkan. Jadi unggulannya apa? Nah, dari situ kemudian kita bagi yang tadi seperempat waktu. Jadi memang kita gini, cara saya untuk saya lakukan ketika misalkan bagaimana agar visi saya itu sesuai dengan purpose saya adalah kita tinggalkan dulu apa yang saat ini sedang kita lakukan. Pokoknya kita jadi anggaplah kita ini seperti kertas kosong dulu lah gitu. Jadi kalau kita saat ini mungkin saya kuliah di teknik industri misalkan, kalau misalkan saya pengen jadi trainer, tapi saya kuliah di teknik industri, harusnya kan psikologi misalkan gitu. Kalau saya terlalu banyak berpikir seperti itu, akhirnya saya malah jadi nggak jalan. Tapi saya lepaskan dulu teknik industri, saya lepaskan dulu dan lain-lain. Bukan berarti lepas dari tanggung jawab ya, maksudnya lepas atribut dulu. Nah, di situ kemudian baru dirumuskan. Oke, seperempat tahun pertama saya menggambarkan diri saya seperti apa. Seperempat tahun kedua menggambarkan seperti apa. Seperempat tahun ketiga seperti apa. Seperempat tahun keempat seperti apa. Nah, jika sudah selesai, baru kita kembali lagi ke kondisi kita yang sekarang. Di kondisi kita yang sekarang, kita akan ada dua hal yang kita lakukan seperti yang sekarang ini. Yang pertama adalah hal-hal yang dimana kita bisa punya kemampuan untuk kita ubah. Yang kedua adalah hal-hal yang sudah terlanjur dan harus kita selesaikan. Jadi bisa jadi misalkan kita mau punya visi, tetapi kita terlanjur kecebur di sini, misalkan gitu. Nah, maka pastikan bahwa terlanjur keceburnya itu memiliki batas waktu. Kalau misalkan kita ingin pindah ke visi yang lain. Jadi kita selesaikan dulu amanah-amanah tersebut dengan tuntas. Tetapi jika tidak memungkinkan dan sudah terlanjur, maka purpose itu yang kita masukkan ke visi kita. Purpose itu yang kita masukkan ke apa yang sedang kita lakukan sekarang. Dan ketika kita ada di posisi tersebut, maka nanti hal-hal yang kita lakukan itu disesuaikan dengan purpose kita. Walaupun kita tidak pindah, ya. Ini kasusnya kebanyakan biasanya di orang yang udah kerja gitu. Jadi dia udah terlanjur gitu ya. Saya mau jadi ini, saya terlanjur jadi ini. Ya udah, kamu mau gimana? Keputusan kamu. Mau pindah atau mau tetap? Mau tetap fokus dan jadikan sesuai dengan purpose. Mau pindah, tuntaskan dengan baik, baru pindah dengan baik juga. Dan kamulah yang harus bertanggung jawab terhadap pilihan kamu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang menjalankan visi ini membutuhkan keberanian, ya teman-teman semuanya. Jadi disitulah yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian yang kedua, apa tadi? Bagaimana agar kita merasa bahwa cita-cita itu kita penting sehingga kita terus mengejarnya, gitu ya. Sehingga kita itu memiliki bahan bakar yang nggak habis-habis karena kita ngerasa bahwa ini itu penting. Nah tadi, jika kita sudah memiliki purpose yang clear, dan visi itu diturunkan berbasis purpose, dan kita sadar bahwa hidup kita itu singkat, gitu ya, maka aktivitas yang berdasarkan pada visi berbasis purpose tadi, itu jadi sangat penting buat kita. Saya melihatnya dari situ. Nah, tapi itu tadi, bisa jadi saat ini kita tidak merasa penting karena kita kurang pengingat, kita kurang inner circle. Bisa jadi seperti itu. Mungkin selama ini kita berjuang sendirian. Ketika kita berjuang sendirian, kan nggak ada yang menasehati kita, nggak ada yang memberitahukan kita, nggak ada kolaborator yang sama-sama untuk, yuk kita berjuang bareng. Seperti tadi. Jogging itu lari pagi atau berolahraga, penting nggak? Penting. Tapi kalau kita sendirian kadang-kadang males. Kita pengennya itu ada temennya. Gitu. Jogging bareng yuk. Atau melakukan apa. Sekarang teman-teman bisa deh pikirin, di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak yang sebenarnya hal-hal itu penting buat hidup kita, tetapi nggak kita lakukan karena kita sendiri. Tapi kalau kita lakukan itu karena kita
Tapi ketika kita berjamaah itu atau kita bersama-sama itu justru malah kita termotivasi untuk melakukannya. Gitu. Jadi ya itu salah satunya caranya ya kita harus memiliki inner circle. Nggak mesti di Grow Incubation, enggak. Kalau teman-teman bisa mencari inner circle yang baik, ya silakan cari. Bisa menjadi inner circle yang bagus. Tetapi jika misalkan tidak, nah ini Grow Incubation salah satu program yang disiapkan untuk itu. Jadi mengingatkan, menjadi kolaborator, supporter, dan juga advisor buat teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ari, dan juga terima kasih Mas Hendri udah bertanya. Izin Kak Ida, kita mungkin masih kasih kesempatan satu pertanyaan lagi nih Kak, karena juga waktunya udah makin mepet ya Kak. Mungkin Kak Ida bisa pilih Kak pertanyaan yang sangat yang pas mungkin dan yang belum dijawab tadi juga sebelumnya. Ini sangat banyak ya Kak Ari yang ditanya, sangat antusias, Masya Allah. Ini bisa kita selesaikan di Grow Incubation. Iya, ayo teman-teman, kita ikut yuk. Karena ya saya memprioritaskan ya waktu saya itu untuk alumni-alumni Grow Incubation. Masya Allah. Terima kasih Kak Ari. Terima kasih. Ayo Kak Ida, silakan pilih. Ya, teman-teman mohon maaf ya. Jadi karena keterbatasan waktu, mohon izin untuk membacakan satu pertanyaan aja yang mungkin kira-kira sesuai dengan tema kita di hari ini. Ini ada pertanyaan dari Kak Hasan nih, Kak Ari dari Depok. Kak, bagaimana cara Kak fokus pada target cita-cita dan impian, sedangkan di samping itu banyak orang yang menentang kita atau membuat kita menjadi tidak yakin akan mewujudkan mimpi dan cita-cita kita. Nah, dan bagaimana menyikapinya jika orang tua tidak sepemikiran dengan kita untuk mewujudkannya ya. Berarti mungkin kira-kira kita tuh udah punya target nih Kak, tapi ternyata lingkungan kita tidak mendukung gitu ya Kak, kira-kira. Bagaimana tuh Kak? Baik, terima kasih Mas Hasan atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, bagaimana cara kakak fokus dan target pada cita-cita, tapi ada yang menentang. Nah ini kalau misalkan dibilang kemudian ada yang menentang, nah berarti ini kan tadi inner circle. Sehingga inner circle ini perlu kita kuatkan. Jadi kalau misalkan inner circle kita sekarang adalah inner circle yang menentang, maka ibaratnya ini adalah gelap gitu ya. Nah, kalau gelap ini kan bisa kita kurangi dengan memberikan cahaya. Jadi cahaya untuk inner circle yang positif harus kita tingkatkan. Makanya salah satunya kalau teman-teman ini jawaban asli saya, ini bukan karena saya promosi Grow, ini bukan. Tapi selama 8 tahun itu saya punya inner circle yang kuat gitu. Itulah kenapa saya bikin Grow Me gitu loh maksudnya. Biar teman-teman itu merasakan gitu. Karena saya punya, saya kasih tahu aja ya, saya mentor itu aja mentor itu minimal 3 mentor. Inner circle itu minimal 2. Itu belum termasuk Grow Me loh ya, belum termasuk Grow Me. Inner circle itu minimal 2. Itu inner circle yang apa namanya? Jadi saya tuh punya kelompok peer group, isinya ada akademisi, ada pengusaha, ada orang yang bekerja di swasta. Saya juga punya inner circle yang expert gitu. Ya, nanti ada materinya kayaknya di Grow Incubation pernah saya share. Jadi inner circle saya tuh terdiri dari orang-orang yang seperti apa gitu. Jadi ya seperti itu. Bagaimana agar fokus. Ditambah misalkan kita ini tambahan nih bagi yang masih jomblo dan belum menikah. Nah, tolong mencari pasangan itu yang betul-betul bisa memfokuskan pada impian dan cita-cita. Jadi saya salah satu menikahi istri saya, Melinda itu karena memang sudah memperhatikan kamu mau kemana arahnya. Nah, arahnya saya menjadi guru, visinya dia jadi guru juga. Nah, berarti kalau sama-sama jadi guru, bisa saling mensupport nih gitu. Nah, istri saya lebih sekarang dikenal sebagai guru ibu-ibu yang menjadi guru untuk anak-anaknya, PAUD gitu. Dengan Alkindi Kids gitu ya. Kalau saya lebih ke milenial, mahasiswa, dan kalau untuk yang industrinya ke perusahaan. Nah, jadi di situ memang circle itu sangat berpengaruh ya. Termasuk nanti kalau teman-teman juga tanda kutip kurang mengetahui misalkan visi dari calon suami atau calon istri seperti apa dan ternyata pada saat ini beda, banyak juga saya melihat bahwa teman-teman saya itu hilang gitu. Setelah menikah itu hilang. Jadi yang tadinya aktif dalam menyampaikan kebaikan terus tiba-tiba jadi sibuk karena ternyata banyak demand dari pasangannya yang tidak sesuai. Nah, makanya saya sangat dan dari mana saya dapat? Ya minta kepada Allah, jodoh adalah di tangan Tuhan, ya kayak minta aja, ya Allah tolong. Nah, mungkin kita kurang meminta juga. Jadi ya itu ya. Ini bukan karena mau promosi Grow Me loh ya, karena
ya saya bisa fokus karena inner circle saya banyak gitu. Seperti itu. Jadi itu. Yang kedua adalah bagaimana menyikapinya jika orang tua tidak sepemikiran dengan kita dan mewujudkannya. Nah, ini juga saya sedikit curhat. Jadi kenapa saya tidak masuk dari kedokteran, tidak masuk psikologi, itu sebenarnya juga karena tidak diizinkan orang tua. Jadi orang tua itu melihat, ya namanya orang tua ya, misalkan dari kuliah aja, orang tua itu pengen saking sayangnya sama kita, gitu. Jadi kadang-kadang itu kalau ngasih pemikiran yang bertentangan, sering, tapi pada intinya tuh sayang. Orang tua tuh nggak ada yang nggak sayang sama anaknya. Jadi ketika menentang keinginan kita, itu sebenarnya karena sayang. Jadi kayak saya dulu, saya mau masuk psikologi, "Kamu kan anak IPA, harusnya kamu kalau mau berkontribusi itu ke kedokteran dan lain-lain." Tapi kedokteran itu berat gitu ya, dan akhirnya saya mencoba untuk kedokteran, oke deh. Tapi ternyata nggak kesampaian juga. Karena saya udah terlanjur masuk IPA gitu ya, walaupun di psikologi juga bisa gitu, tapi saya udah memilihnya antara, kedokteran atau teknik industri akhirnya. Kenapa saya nggak diizinkan psikologi? Kenapa gitu ya. Jadi pada waktu itu ibu saya merasa bahwa, eee, lebih karena orang tua zaman dulu itu kan taunya kan pekerjaan-pekerjaan yang settle gitu, pekerjaan di perusahaan, baru bekerja di, ASN gitu ya, yang mantap gitu, buat karir gitu ya. Nah, salah satu jurusan yang prospektif itu adalah teknik industri pada zaman saya gitu. Jadi lulusan teknik industri tuh, enak bisa diterima di mana aja gitu. Saya ikutin aja. Saya tidak membantah dan saya tidak ikutin. Maaf, saya tidak melawan. Untuk kasus orang tua, terutama ibu, yang saya lakukan yang pertama kali adalah mengajak bernegosiasi, komunikasi dulu. Sekali, 2 kali, 3 kali, saya masih tetap harus masuk teknik industri juga. Ketika seperti itu kejadiannya, maka saya lebih mengutamakan mengikuti orang tua. Kenapa mengikuti orang tua? Karena saya belum bisa memberikan balasan yang terbaik untuk orang tua saya. Nah, sehingga orang tua ini justru menjadi penyemangat saya ketika saya kuliah. Saya ingin berbakti pada orang tua. Dan ketika kita menjadi anak yang berbakti, maka kehidupan kita nantinya juga akan menjadi lebih baik. Dan akhirnya ketika pun saya mau jadi trainer dan lain-lain, teman-teman saya yang kuliah di psikologi itu kadang-kadang justru malah curhatnya dan konsultasinya ke saya, padahal saya kuliahnya di teknik industri gitu. "Ri, gimana ya cara jadi trainer tuh gimana?" "Lah lu kan yang di psikologi Bro, kenapa lu ke gue? Harusnya gue yang ke lu," gitu. Ya itu ada keajaibannya begitu-begitu aja gitu. Jadi justru saya yang punya lembaga, dia malah nggak ada gitu kan. Maksudnya dia malah justru belajar gimana sih caranya untuk bikin Cerdas Mulia Institute, lah kan yang belajar psikologi itu bukan saya. Saya justru belajarnya pribadi aja. Datang ke mentor-mentor, ya termasuk beberapa psikolog saya datang, istri saya juga punya teman psikolog, kadang-kadang kita ngobrol, seperti itu. Kita kumpulin ya, lebaran-lebarannya kita susun. Ya tapi alhamdulillah dengan mengikuti orang tua, itu mungkin salah satu juga sebagai bentuk, visi saya kemudian di seterusnya itu mudah, bukan mudah sih, maksudnya lebih cenderung, kemungkinan tercapainya besar. Jadi kayak saya sama istri itu merasa bahwa saat ini tuh kita, alhamdulillah berkah gitu, karena kita ya mengikuti orang tua, tetapi kita juga tetap dapat apa yang kita inginkan. Jadi kalau kesimpulannya, ikuti orang tua dalam rangka kita berbakti. Selama permintaan orang tua tidak menyalahi Al-Quran dan hadis gitu ya. Ya kalau menyalahi ya jangan. Jangan. Ya, Masya Allah. Oke. Ya, terima Masya kasih Kak Allah. Ari atas jawabannya ya, Masya Allah sekali. Jazakallah, Kak. Ya, terima kasih juga untuk Kak Hasan yang Sama-sama. telah menanyakan ini. Jadi kita juga terbuka ya pengetahuannya gimana sih Benar. jika kita itu ternyata orang tua tidak mendukung atau lingkungan tidak mendukung. Nah, itulah utamanya selektif terhadap inner circle gitu ya. Dan bagaimana cara menghadapi orang tua karena tetap orang tua tetaplah orang tua kita seperti itu ya. Dan kita tetap harus bernegosiasi secara baik-baik bagaimana ketika supaya purpose kita itu bisa fokus bisa lancar insyaallah bismillah. Nah, buat teman-teman ini juga jangan khawatir ya ketika teman-teman merasa belum punya inner circle yang sesuai nih sama purpose-nya teman-teman. Nah, teman-teman bisa gabung ya di Grow Incubation ini karena teman-teman nanti akan berjumpa dengan teman-teman yang saling support juga meraih visi yang sama gitu ya dengan misinya masing-masing seperti itu. Iya, benar Nah, sekali.
Masya Allah, benar sekali ya yang disampaikan Kak Ida, teman-teman semua. Mungkin kalau kita ikut sekali webinar ini mungkin belum cukup ya bagi kita. Nah, nanti teman-teman silakan ya ikuti dari sosial media kita dan juga bisa daftar melalui program Gromi Incubation. Kak Ida mungkin ada informasi lagi, Kak? Ya, benar banget. Jadi di webinar kali ini, buat teman-teman nih yang udah mengikuti webinar dari awal sampai akhir, nah ini ada kejutan buat teman-teman. Jadi insya Allah setelah ini kita akan share kejutan nih buat teman-teman yang telah mengikuti webinar. Gimana tuh Kak Tio? Ya, jadi teman-teman semua, ini apresiasi dari kita untuk semua teman-teman yang telah hadir di webinar Kak Ari pada siang hari ini. Jadi teman-teman, kita akan memberikan beasiswa jenis scholarship yang berkaitan juga dengan program Gromi Incubation ini. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tentunya teman-teman itu menghadiri webinar ini dari awal sampai akhir. Kemudian teman-teman jangan lupa upload screenshot bukti menghadiri webinar dan insight yang seperti yang saya bilang di awal, hal apa yang teman-teman dapatkan yang sangat berkesan gitu di dalam webinar ini, terus di-upload melalui IG Story dalam periode tanggal 18 hingga atau sampai 19 Juli. Jadi hari ini dan besok. Kemudian pengumuman pemenang itu akan diumumkan tanggal 20 Juli. Nah, beasiswanya apa? Beasiswa ini adalah beasiswanya bentuknya yaitu potongan untuk program pendaftaran Gromi Incubation. Namun, beasiswa ini berlaku bagi teman-teman yang menang dan juga daftar dan lolos seleksi. Jadi, teman-teman juga tetap harus daftar, melengkapi persyaratan, administrasi, dan mudah-mudahan juga lolos ya. Karena teman-teman udah ikut webinar ini kan pasti punya motivasi ya Kak Ida. Motivasi yang tinggi buat ya bergabung, dan kita doakan semoga teman-teman bisa lolos semua ya. Nah, Amin. kemudian beasiswa ini tidak dapat dicairkan dalam bentuk lainnya, hanya bentuk potongan jika teman-teman nanti lolos di program Gromi Incubation sebesar 50%. Dan peserta yang telah memenangkan beasiswa ini sebelumnya itu tidak dapat memenangkan beasiswa kembali. Mungkin itu Kak informasinya. Jangan lupa ya, insight-nya silakan teman-teman upload screenshot bukti menghadiri webinar dan insight yang menarik dari kegiatan webinar siang hari ini. Iya, baik Kak. Iya, terima kasih Kak Tio. Jadi buat teman-teman nih, ini kesempatan yang sangat luar biasa ya untuk teman-teman bisa share insight-insight-nya. Jadi kan teman-teman juga mendapatkan dari sisi lain mendapatkan pahala untuk men-sharingkan ilmunya juga dari teman-teman yang udah didapat di sini kepada teman-teman di Instagram maupun di WA, dan juga sekaligus mendapatkan kesempatan untuk memperoleh beasiswa berupa diskon. Dan diskonnya ini hanya untuk di Gromi Incubation 2 ya. Jadi sebagaimana kita tahu kan kita tidak tahu nih apakah akan ada Gromi Incubation selanjutnya. Jadi beasiswa ini khusus untuk Gromi Incubation kedua, dan teman-teman nanti ketika sudah dinyatakan menjadi pemenang hanya bisa dicairkan apabila teman-teman sudah mendaftar dan dinyatakan lulus seleksi gitu. Jadi harus share dulu insight-nya gitu ya teman-teman ya. Ya. Iya, betul sekali. Teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung acara. Ya, izin Kak Ida, mungkin kita perlu foto bersama dulu ya. Oh iya Mungkin benar. Kita foto bersama, ini mengabadikan momen-momen terbaik kita. Ya. Di antara kita nanti yang bisa diberi rezeki oleh Allah, bisa ikut program Gromi Incubation, dan kami sangat welcome dan semangat bertemu dengan teman-teman semua di program Gromi Incubation. Baik, silakan aktifkan kameranya, videonya teman-teman semua. Silakan. Kasih senyum termanis di depan kamera. Saya akan menghitung dalam hitungan ketiga, nanti saya harap ditahan ya teman-teman. Sudah siap semua ya? Baik, 1, 2, 3. Harap ditahan sekali lagi. 1, 2, 3. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Terima kasih telah menghadiri kegiatan webinar pada hari ini, dan khusus juga kepada pemateri Kak Ari yang jauh di sana, di Belanda, luar biasa ya. Kita terasa sangat dekat di sini dan materinya sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah memudahkan urusan Kak Ari dan membalas seluruh kebaikan yang telah Kak Ari berikan. Ya Kak Ida, gimana Kak?
Ya, terima kasih ya untuk teman-teman dan jangan lupa untuk mengisi feedback di link yang sudah disediakan di chat box ya, atau enggak nanti kami akan mengirimkan lagi di grup kita, grup webinar yang nantinya akan di-share lagi dan nanti teman-teman yang sudah mengisi nanti bisa menilai, bisa memberikan saran-saran untuk kedepannya untuk kami Cerdas Mulia Institute bagaimana sih webinar-webinar yang dibutuhkan itu apa saja atau mungkin ada saran-saran lain terkait mungkin narasumbernya atau bagaimana atau teknisnya seperti apa seperti itu ya. Jadi kami sangat terbuka sekali bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan maupun saran ya. Ya, jadi itulah dari saya bersama Kak Tio ya. Siap. Terima kasih untuk teman-teman Terima yang kasih sudah teman-teman hadir. semua. Terima kasih. Semoga apa-apa yang kita dapat di hari ini kita dapat menerapkannya dan kita bisa sharing juga ke teman-teman kita sehingga pahalanya bisa berlipat-lipat gitu Benar ya. sekali, Kak. Kita Jangan lupa jangan lupa ya, insight-nya, insight-nya iya. jangan lupa. Nanti tag IG-nya Cerdas Mulia ya, jangan lupa nanti biar di Ya. repost. Iya. Ya, Terima kasih sekali lagi teman-teman teman-teman. semua. Semoga bermanfaat kegiatan kita pada hari ini. Kurang lebih 2 jam kita telah bertemu. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di waktu yang semakin baik, kita bisa bertemu lagi. Saya Sampai Tio. jumpa di Gromi Incubation 2. Ya, di Gromi Incubation. Saya Tio Ramanda dan rekan saya. Saya Ida Solihatun. Terima kasih kepada teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.